Bab 1211. Yuanen Yehui mundur 3 langkah sementara Aruheng tetap teguh di lokasinya. Namun, Aruheng memiliki pandangan terkejut di matanya. Dia tahu dari Tang Wulin bahwa dia menghadapi seorang gadis. Namun, dia masih merasa sulit bagi seorang gadis untuk dapat memblokir serangannya secara langsung. Sima Jinci juga terkejut di sisi lain. Dragon Slaying Sabre miliknya tampaknya telah menebas bintang. Bintang itu hancur seketika, namun Dragon Slaying Saber-nya juga rebound. Mereka juga seimbang. Di bawah peningkatan armor tempurnya, aura Ye Xinglan meningkat secara dramatis. Pedang Star God-nya jauh lebih keras dari sebelumnya dan Sword Soul-nya bersinar terang. Tampaknya telah menembus di mana-mana dan menghujani dengan aura yang mendominasi. Pedang dan pedang itu bertabrakan dan bertukar pukulan. Ye Xinglan secara mengejutkan menahan serangan Sima Jinci sendiri selama beberapa saat. Kedua wanita itu bertahan melawan kedua judul Doulos sementara Tang Wulin naik melawan Yue Zhengyu. Pedang suci Yue Zhengyu tidak mengenai apapun di depannya. Dia adalah orang yang paling menderita. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin ada di atasnya, terang penghakimannya menghantam Tang Wulin. Tang Wulin melepaskan tubuh Golden Dragon Domineering dan menyerap energi dari cahaya penghakiman. Pada saat yang sama, dia menusuk dengan Golden Dragon Spear-nya dengan kecepatan kilat. Justru teknik tombak pertama yang diajarkan Old Tang padanya, Thousand Accusing Fingers. Jutaan demi jutaan sinar tombak terkondensasi dan tersebar saat mereka menembak ke arah Yue Zhengyu. Penguasaan pedang Yue Zhengyu tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xinglan. Dia terampil dalam atributnya sendiri. Meskipun dia memiliki peningkatan terus-menerus dari malaikat bersayap 12 di belakangnya dan peningkatan yang dia miliki dengan 2 kata armor tempurnya, pedang suci miliknya langsung menjadi bingung dihadapkan dengan Thousand Accusing Fingers dari Tang Wulin Golden Dragon Spear. Tang Wulin telah memperkuat kekuatan jiwanya dengan Devour the World dan memiliki peningkatan dari kekuatan Raja Naga Emasnya. Dia menekan Yue Zhengyu dengan serangannya sampai Yue Zhengyu terhuyung mundur. Dia akan membanting ke Ye Xinglan di belakangnya dalam waktu singkat. Meskipun Tang Wulin menyerang Yue Zhengyu, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hilangnya Xie juga sangat tidak biasa. Dia tidak bergerak sejak saat itu. Dia selalu sangat terampil dalam mencari peluang dan bisa muncul kapan saja. Juga, setelah Su Xiaoyan mengaktifkan Absolute Star Screen dan Star Will Success, dia tidak meluncurkan serangan lain untuk beberapa waktu sekarang. Dengan basis budidaya 7 cincin saat ini tidak normal. Namun, dengan perlindungan dari sayap Yue Zhengyu dan penambahan energi liar di udara, Tang Wulin tidak menyadari apa yang dilakukan Su Xiaoyan. Dia masih menjaga terhadapnya. Saat ini, dapat dikatakan bahwa Tang Wulin dan timnya telah mendapatkan keuntungan absolut di atas medan perang. Meskipun di permukaan itu adalah 3 lawan 6, hanya 4 dari Shrek Six Monsters yang memiliki kekuatan tempur yang kuat. 2 anggota yang tersisa terdiri dari seorang Master Jiwa Sistem Kontrol Pertempuran dan seorang Master Jiwa Alat Tipe Makanan. Mereka tidak bisa terlibat langsung dalam pertempuran. Jadi selama Aruheng atau Sima Jinci bisa berhasil, pertempuran ini pada dasarnya akan berakhir. Namun, dengan Tang Wulin mengerti teman-temannya, meskipun situasi mereka saat ini terkait dengan trik kecil yang dia mainkan, mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah. Mereka telah meningkat banyak selama bertahun-tahun ini dan tidak mungkin mereka akan ketinggalan dalam strategi pertempuran. Tampak jelas dari koordinasi mereka di babak pertama bahwa mereka sangat sinkron satu sama lain. Itu juga mengapa dia menunggu Xie dan Su Xiaoyan untuk membuat gerakan mereka saat dia menekan Yue Zhengyu. Begitu mereka bergerak dan dia berhasil memblokir serangan mereka, pertandingan ini akan berakhir. Yue Zhengyu hanya berhasil memblokir Thousand Accusing Fingers Tang Wulin setelah menggunakan semua yang dia miliki. Cahaya Sein Sword di tangannya goyah. Di tengah cahaya tajam dari tombak naga emas, dia merasa seolah Sein Sword-nya akan hancur kapan saja. Dia benar-benar kuat. Jika dia datang dengan agresif kepadaku ketika kita bertarung 1 lawan 1 saat itu, aku tidak berpikir aku bahkan bisa melepaskan Holy Fusion skill-ku. Namun, kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Petik 1. Hehehe. Petik 2. Semburan tawa aneh tiba-tiba bergema di samping telinga Tang Wulin. Tang Wulin mengayunkan lengan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia memegang tombak naga emas di tangan kirinya dan sekali lagi melepaskan Thousand Accusing Fingers yang menyelimuti Yue Zhengyu. Bahkan jika Su Xiaoyan melepaskan keterampilan mengendalikannya pada saat ini,
dia tidak akan meninggalkan terlalu banyak celah untuk dieksploitasi Yue Zhengyu. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengulurkan cakar tajam di tangan kanannya yang terentang. Itu adalah Dreadclaw naga emas yang mengesankan. Mungkin langkah ini seharusnya disebut Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Persis seperti yang ditunggu-tunggunya. Tawa aneh itu datang dari Xie. Dalam sekejap kecil itu, dia jelas menilai posisi Xie dengan kekuatan spiritualnya. Namun, instan Tang Wulin melemparkan cakarnya, dia langsung merasakan udara di sekitarnya sangat menyimpang. Kecerahan lingkungannya memudar dan gimnasium menghilang. Dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di antara bintang-bintang dan rasi bintang. Ini, murid Tang Wulin tiba-tiba berkontraksi. Cakar emas nirvana surgawinya meleset dari sasarannya. Dalam kekosongan tanpa batas ini, terlepas dari seberapa mengerikan kekuatan serangan Golden Dragon Nirvana Divine Claw, tidak mungkin dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Apa ini? Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat terkejut, Tang Wulin segera merasakan tekanan meningkat pada dirinya. Domain. Dia menemukan dirinya jawaban di saat berikutnya. Ini karena dia secara pribadi telah mengalami domain Light Dark Douluo Long Yeiwei belum lama ini. Ruang tempat dia terjatuh mirip dengan domain. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Xiaoyan tidak terus mengendalikan medan perang setelah melepaskan dua keterampilan jiwa. Dia menghemat energinya untuk ini. Domain miliknya ini mungkin adalah avatar jiwa bela dirinya. Dia pasti mengumpulkan kekuatannya untuk mencapai ini. Apa yang dilakukan orang lain adalah mengulur waktu. Petik 1. Saat ini, Tang Wulin sepenuhnya memahaminya. Dia merasakan sukacita yang besar di hatinya pada saat yang sama. Meskipun dia berada di perairan dalam sekarang, efek dari kemampuan sistem kontrol yang begitu kuat dalam pertempuran yang sebenarnya tidak terbayangkan. Apa yang dia hadapi saat ini adalah apa yang akan dihadapi musuh bersama mereka di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak melompat kegirangan untuk ini? Namun, kekuatan yang berat dan solid tiba-tiba muncul dari samping dan menabrak Tang Wulin saat itu juga. Yuanen Yehui tampaknya telah muncul dari antara bintang-bintang. Dia melempar tendangan Cloud Vortex Divine Punches ke Tang Wulin. Tidak baik, Sima Jinchi dan Aruheng pasti bingung setelah jatuh ke domain ini. Orang-orang ini akan menjegal saya terlebih dahulu. Petik 1. Tang Wulin telah memahami strategi temannya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit di hatinya. Bagaimanapun, mereka sangat baik padanya. Mereka tidak akan pernah lupa untuk terlebih dahulu menyingkirkannya dalam situasi seperti ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin masih menunjukkan tekad kuatnya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan menusuk ke depan dengan tombak naga emasnya. Tombaknya berkilau dengan sinar tombak yang menyilaukan saat ia dengan keras memblok Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen. Namun, gelombang kesadaran pedang penggila tiba-tiba jatuh dari langit. Justru bintang yang jatuh kali ini. Bukankah pedang Star God Ye Xinglan ini? Tangan kiri Tang Wulin bergetar. Dia mengacungkan Atlas Divine Spear yang meledak dengan kesadaran tombak. Dia memblokir serangan Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri yang kuat. Namun, Sword Soul Ye Xinglan sudah selesai. Serangannya tidak hanya memengaruhi tubuhnya, tetapi juga memengaruhi semangatnya. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui bekerja bersama. Mereka sangat menekan Tang Wulin sehingga dia tampak kewalahan. Jika ini pertarungan yang adil, Tang Wulin tidak akan merasakan kesulitan dalam menangani keduanya secara bersamaan. Namun, teman-temannya saat ini memiliki baju perang dua kata mereka, sementara baju tempurnya telah melebur kembali menjadi logam dan belum dibuat lagi. Wajar baginya untuk berada pada kerugian besar. Haha, kakak. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi ini sekarang. Yue Zhengyu turun dari langit. Cahaya penghakiman yang cemerlang langsung jatuh dan tanpa ampun mengecam tubuh Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin bisa menyelesaikan cahaya pengadilan, ia masih tidak menyukai cahaya pengadilan di dalam hatinya. Alasannya sederhana, serangan yang bergerak dengan kecepatan cahaya tidak mungkin untuk dihindari. Dia hanya bisa dengan keras kepala menahan serangan itu. Setiap kali dia menahan serangan, kekuatannya akan berkurang dengan berbagai tingkat. Bab 1212. Dia tidak punya pilihan selain untuk sekali lagi melepaskan tubuh mendominasi Golden Dragon-nya. Untungnya, ia memiliki energi yang diserap oleh Devor Heaven and Earth. Dia secara bersamaan bertarung melawan 3 orang. Tang Wulin terus kehilangan pijakannya, tetapi akhirnya dia berhasil menahan mereka. Sepanjang proses pertukaran yang singkat ini,
dia telah membuat beberapa penilaian di dalam hatinya. Hal pertama yang bisa dia yakini adalah bahwa Su Xiaoyan seharusnya tidak dapat melepaskan keterampilan mengendalikan lain setelah dia melepaskan keterampilan jiwa domain miliknya. Paling tidak, ia telah menemukan kesempatan hidup. Kedua, Aruheng dan Sima Jinchi seharusnya bingung sekarang. Dia tidak tahu di mana mereka berada. Ini adalah masalah terbesarnya. Dia tidak memiliki asisten saat teman-temannya mengenakan baju perang mereka. Dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan. Tang Wulin merasa tidak berdaya. Namun, apa gunanya perasaan tak berdaya lakukan? Dia harus keluar dari domain ini. Tang Wulin percaya bahwa bahkan di bawah avatar jiwa bela dirinya, Su Xiaoyan seharusnya tidak dapat mempertahankan domain miliknya untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari roti Su Lizi, hasilnya akan sama. Lagi pula ini adalah domain. Selain itu, dia harus membingungkan dua judul Doulos. Pada akhir hari, Su Xiaoyan hanya memiliki 7 cincin saat ini. Meski begitu, Tang Wulin masih senang untuk Su Xiaoyan. Dia mampu memiliki keterampilan jiwa dengan basis kultivasi saat ini. Jika dia menjadi judul Douluo di masa depan, dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat domainnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Meskipun sulit baginya untuk memblokir serangan, dia masih dalam suasana hati yang sangat baik. Justru karena dia mengalami kesulitan mempertahankan diri dari serangan yang potensinya sepenuhnya distimulasi. Inti naga di dalam tubuhnya berdetak kencang. Jantungnya memompa dengan frekuensi yang sama juga. Tidak mungkin Tang Wulin bisa bersaing dengan trio sebelum dia dalam hal kekuatan jiwa. Namun, dalam hal kekuatan, kombinasi mereka bertiga tidak dapat dibandingkan dengan miliknya. Saat ini, kekuatannya yang mengerikan telah memainkan peran besar. Dengan tambahan pemahamannya tentang Spear Soul, entah bagaimana dia berhasil menangkis semua serangan kuat yang ditujukan padanya. Dia masih punya beberapa trik di lengan bajunya. Dia belum melepaskan dua jiwa roh agungnya. Overlord Dragon dan Gold Song bisa membantunya menahan serangan untuk sementara waktu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Setelah domain berakhir, kekuatan tempur Su Xiaoyan pasti akan sangat melemah. Ketika waktu itu tiba, mereka akan mendapatkan kemenangan di pertandingan ini. Namun, tepat pada saat inilah dia merasakan aura tak menyenangkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara Xie terdengar lagi, "Kakak, aku akan menunjukkan seberapa kuat keterampilan baruku, Space Time Dragon." Energi yang tajam dan ilusi sekali lagi merobek Dragon Air pelindung Tang Wulin. Tang Wulin memperhatikan dengan kaget bahwa serangan Xie sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan Dragon Airnya dipengaruhi oleh gelombang kejut spasial. Namun, dia belum menunjukkan tanda-tanda elemen ruang di tubuhnya. Apa kemampuan ini? Meskipun basis kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan yang menyilaukan hari ini, dia masih merasa sedikit kewalahan ketika bertarung melawan 4 lawan. Harus diketahui bahwa keempat orang ini juga anggota dari Shrek Seven Monsters dan mereka memiliki peringkat yang sama. Tidak masalah seberapa keras kepala Tang Wulin memegang tanahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap bingung sementara secara bersamaan bertarung melawan 4 dari mereka. Ledakan, Dragon Air pelindungnya bergetar. Dia memicu ledakan Golden Dragon dengan Dragon Airnya dalam upaya untuk melepaskan serangan Xie. Ketajaman di belakangnya berhenti sejenak, tapi hanya itu yang bisa dilakukannya. Serangan itu terus menyusup ke pertahanan Tang Wulin. Shrek Seven Monsters telah disinkronkan sejak awal. Kata-kata yang diucapkan Xie ketika dia menyelinap di belakang Tang Wulin tidak dimaksudkan untuk mengingatkannya, tetapi untuk teman-temannya yang lain. Pada saat yang sama ketika dia meluncurkan serangannya, Ye Xinglan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui sebelum dia melepaskan semburan kekuatan pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuh Ye Xinglan bersinar terang dengan cahaya bintang. Titik-titik cahaya pada armor pertarungan Star Wisdom-nya terhubung satu sama lain. Seluruh orangnya menyerupai pedang surgawi primordial yang baru saja dibangunkan. Tubuh dan pedangnya menjadi satu ketika dia datang ke Tang Wulin. Keterampilan jiwa ketujuh, avatar jiwa bela diri. Tubuh Dewa Bintang Pedang. Tubuh Yuanen Yehui membesar saat seluruh orangnya berubah menjadi binatang buas. Dia berturut-turut melemparkan pukulannya. Sekelompok pusaran besar meledak di depannya dan mereka menutupi tubuh Tang Wulin. Dia juga melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh. Avatar jiwa bela diri, Kera Raksasa Titan. Malaikat bersayap 12 di belakang Yue Zhengyu langsung meningkat dengan jelas. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar.
Keempat pasang sayap berbulu di punggungnya menjulur. Dia muncul seolah-olah dia dilapisi emas. Keterampilan jiwa ketujuh, avatar jiwa bela diri, malaikat suci. 3 master jiwa pertempuran assault system besar telah melepaskan avatar jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Mereka meluncurkan serangan mereka secara langsung dengan satu tujuan, dan itu membuat Tang Wulin tidak punya waktu untuk berurusan dengan Xie di belakangnya. Tanpa ragu, Xie adalah orang yang akan memberikan pukulan terakhir dalam serangan combo ini. Su Xiaoyan mengendalikan medan perang dengan kemampuan domainnya yang kuat. Ini untuk sementara merampok kemampuan Aruheng dan Sima Jinchi untuk membantu Tang Wulin. Mereka telah menggabungkan hampir semua kekuatan Shrek Six Monsters saat mereka berurusan dengan Tang Wulin terlebih dahulu. Meskipun Tang Wulin tampaknya adalah yang memiliki basis budidaya terlemah di antara mereka bertiga, Shrek Six Monsters adalah temannya. Justru karena mereka adalah sahabatnya, mereka tahu persis seberapa kuat potensi Tang Wulin. Dia adalah orang yang sangat terampil dalam menciptakan mukjizat. Dia sepertinya bisa menyelesaikan yang mustahil. Itulah sebabnya strategi yang dirancang 6 monster adalah untuk berurusan dengan Tang Wulin terlebih dahulu sebelum mereka akan memfokuskan kekuatan mereka dalam berurusan dengan 2 lainnya. Tampaknya rencana mereka akan berhasil. Ekspresi Tang Wulin adalah salah satu dari kesedihan dan kemarahan. Apakah kalian harus? Anda semua mengenakan baju perang 2 kata, dan kalian berempat mengeroyok saya. Ini terlalu tidak adil. Petik 1. Meskipun dia sangat terampil, dia saat ini dalam keadaan darurat dan tidak bisa melepaskan bakatnya. Terakhir kali dia berada di bawah tekanan yang sangat besar adalah ketika dia bertarung melawan Bearlord. Namun, seperti yang diprediksi teman-temannya, semakin besar tekanan, semakin kuat potensi yang dibawa oleh Tang Wulin. Kali ini, dia tidak melepaskan Gold Silver Impaling Array-nya. Ketika berhadapan dengan teman-temannya yang memiliki perangkat tambahan dari 2 kata armor perang mereka dan telah melepaskan avatar jiwa bela diri mereka, Tang Wulin telah melepaskan kemampuan tempurnya yang paling kuat tanpa ragu-ragu. Raungan naga yang memekakkan telinga keluar dari tubuhnya. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar juga. Avatar jiwa bela diri, Kaisar Biru. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Setiap pohon anggur menyerupai naga besar saat mereka melesat keluar. Mereka menyerang keempat temannya pada saat yang sama. Tang Wulin jelas bisa merasakan anggur Blue Silver Kaisar yang sedang menagih ke Xie di belakangnya terus-menerus hancur dan rusak. Namun, dia juga mengerti bahwa itu tidak terhindarkan. Emosinya sangat tenang dan stabil. Seluruh orang itu dalam kondisi mapan yang sulit untuk dijelaskan. Dia menilai kekuatan serangan teman-temannya saat ini melalui serangan gabungan dari tanaman merambat Blue Silver Emperor-nya dan garis keturunan Golden Dragon King. Hal yang paling menakutkan tentang avatar jiwa bela diri adalah bahwa hal itu dapat memperkuat kekuatan semua keterampilan jiwa pada saat yang sama. Oleh karena itu, 6 monster yang telah melepaskan avatar jiwa bela diri mereka belum pada kekuatan mereka. Mereka akan menjadi yang terkuat ketika mereka melepaskan keterampilan jiwa lainnya melalui avatar jiwa bela diri mereka. Misalnya, keterampilan Fusion Suci Yue Zhengyu telah mematahkan keterampilan Fusion Jiwa Darah Tang Wulin, Kaisar Biru Naga Terbang ke Surga, sebelum ini. Oleh karena itu, pada saat yang sama ketika dia mengaktifkan avatar Kaisar Birunya, tubuh Tang Wulin bersinar terang dengan cahaya kemasan. Dia mengarahkan tombak naga emasnya ke depan sebagai gelombang aura yang mendominasi yang bisa mengalahkan seluruh dunia keluar dari tubuhnya. King's Path, cahaya keemasan melesat dan menyebar di depannya. Yuanen Yehui berdiri tepat di jalur cahaya kemasan. Gugusan vortisitas yang diciptakan oleh Cloud Vortex Divine Punches dilenyapkan di hadapan cahaya keemasan King's Path. Cahaya keemasan mengalir lurus ke arah tubuhnya yang besar dengan kecepatan menyilaukan. Pada pangkat Saint Suci, setiap guru jiwa memiliki kekuatan dan indera yang kuat. Yuanen Yehui adalah jiwa bela diri kembar dan tidak terkecuali. Dia jelas merasakan ancaman besar yang ditimbulkan cahaya emas ke arahnya. Pada saat yang sama ketika dia merasa terkejut, dia dengan cepat bergerak dan menghindarinya. Selain menghindari, dia langsung memutuskan cara yang optimal untuk menghadapi ini dan menyerang dari samping. Serangan Xie mencapai Tang Wulin dari belakang pada akhirnya. Namun, pada saat itu, dia hanya merasa telah menabrak bayangan emas. Bab 1213. Star God Sword Ye Xinglan juga memotong sinar kemasan. Seolah-olah dia menyodorkannya menjadi peleburan,
spiritual sesaat membuat Sword Soul mundur ketakutan. Tidak ada pengecualian untuk serangan Yue Zhengyu karena ditolak dengan cara yang sama. Di sisi lain, menggunakan King Spade-nya, hanya perlu sepersekian detik untuk Tang Wulin untuk bergerak lebih dari 100 meter. Jalur raja memungkinkannya untuk maju dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ini adalah kombinasi sempurna antara roh, energi, dan esensi. Itu adalah kombinasi dari setiap kemampuan yang dimilikinya. Tidak hanya itu menghasilkan kekuatan ofensif yang mengerikan, tetapi juga keterampilan terbaik untuk dengan cepat keluar dari pengepungan. Tang Wulin tidak berhenti. Saat ia berlari keluar menggunakan King Spade, tubuhnya tiba-tiba berubah, menjadi sama mengerikannya dengan lubang hitam. Pada titik itu, dia telah meningkatkan budidaya spiritual domain rohnya ke puncaknya. Damas tulip besar muncul di belakang punggungnya sekali lagi saat Devour the World menyerap semua yang ada di sekitarnya. Dia mengandalkan persepsi yang diperoleh dari kekuatan spiritualnya dan efek Devour the World untuk menyalurkan bahkan sebagian energi asal dari wilayah Su Xiaoyan untuk penggunaannya sendiri. Segera setelah itu, dia melempar Atlas Divine Spear di tangan kirinya. Dia tidak bertujuan untuk teman-temannya tetapi melemparkannya ke dalam kekosongan. Itu adalah pasak terakhir. Itu adalah keterampilan surgawi lainnya yang berhasil dipelajari Tang Wulin selain jalur raja. Pada saat yang sama Atlas Divine Spear melesat, poros tombaknya tiba-tiba meledak dengan cahaya putih yang sangat menusuk. Lampu pijar dipenuhi dengan aura pilar seperti batu giok Atlas, seperti halnya ketika Atlas Douluo Yunming memblokir amunisi jiwa tetap peringkat terakhir God Killer selama serangan di Shrek. Satu demi satu, rune perak kuno muncul di poros tombak. Rune berkilauan saat jumlah energi yang tak terduga meledak. Saat dia dengan gagah mendorong Atlas Spear maju, 6 monster lainnya merasa seolah-olah mereka bisa melihat siluet samar pria yang melindungi mereka sekali sebelumnya. Boom boom boom. Domain tersebut bergetar hebat sebelum dihancurkan oleh tombak Tang Wulin. Segala sesuatu di daerah sekitarnya hancur dalam sekejap. Domain berguncang banyak. Saat retakan membelah, pemandangan di sekitar mereka kembali lagi. Itu masih gimnasium tua tetapi karena efek domain, Gale Saber Dimensi Majinchi dan Dewa Kekuatan Aruheng telah berlari ke dua sisi jauh Jim. Tidak hanya itu, aliran cahaya bintang berkilauan di atas masing-masing kepala mereka, menerangi sosok mereka. Cahaya tidak hanya merusak tubuh mereka tetapi juga memperlambat gerakan mereka sehingga mereka tampak seolah-olah mereka bergerak lambat. Di sisi lain, Tang Wulin sendiri tetap berada dalam pengepungan 6 monster lainnya. Su Xiaoyan mengeluarkan gerutuan teredam saat dia merosot ke tanah. Wajahnya yang menawan pucat pasi sementara cincin jiwanya yang ketujuh bersinar redup. Tampak jelas bahwa domain yang rusak memengaruhi kondisi fisiknya. Setelah kejatuhan Su Xiaoyan, cahaya bintang di kepala Aruheng dan Sima Jinchi melemah dan menghilang segera setelah itu. Keduanya segera berlari menuju sisi Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Itu benar-benar memalukan mengingat bahwa mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik titel Douluo. Sima Jinchi bahkan menyebut Tang Wulin sebagai Yang Mulia. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa mereka bisa dikerumuni dan dikuasai oleh seorang guru jiwa tipe kontrol peringkat Sage jiwa ketika mereka tidak mengenakan armor perang. Tang Wulin berhasil memecahkan domain dengan tombaknya, jadi dia sangat lega juga. Aruheng dan Sima Jinchi berjarak kurang dari 100 meter darinya, jadi hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk tiba di sisinya. Dia hanya perlu menahan putaran serangan untuk saat ini. Tubuh naga emas yang mendominasi langsung menyala. Setiap sisiknya berubah sehalus cermin. Sementara itu, Golden Dragon Spear bergetar saat ia meluncurkan Thousand Accusing Fingers dengan kekuatan Blood Soul Fusion Skill. Dengan domain yang rusak, Yue Zhengyu dan dua lainnya tetap dalam keadaan avatar jiwa bela diri mereka, tetapi serangan mereka jelas telah melambat sedikit. Tubuh Xie berubah menjadi bentuk seperti bayangan. Dia tampak seperti hantu naga raksasa saat dia melompat langsung ke kepala Tang Wulin. Mengaum, Golden Dragon Roar meledak dengan sentuhan Dragon Might. Meskipun kemampuan Xie menyulitkan Tang Wulin, dia telah memverifikasi efek penindasan yang dimiliki oleh Raja Naga Emasnya terhadap semua jiwa bela diri tipe naga sejak lama. Golden Dragon Roar dari Tang Wulin mengirimkan gelombang tekanan yang begitu kuat sehingga membuat Xie mendengus cukup keras sehingga dia mengungkapkan dirinya. Efek opresif dari Dragon Might benar-benar terlalu kuat. Tang Wulin bisa dengan jelas melihat lapisan sisik ilusi yang menutupi baju tempur asli Dragon Knight Xie. Dia tidak bisa mengetahui warna sisiknya karena tampaknya bergeser dalam cahaya.
Sisiknya berbentuk setengah lingkaran dan tampak sangat aneh. Xie telah mengungkapkan dirinya setelah tertegun oleh Dragon Might, tetapi ketika Thousand Accusing Fingers Tang Wulin memukulnya, itu menembus tubuhnya dan tidak menyebabkan banyak bahaya, seolah-olah serangan itu baru saja melewati kekosongan. Tang Wulin tidak menahan serangannya lagi karena teman-temannya semua mengenakan armor perang dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia melepaskan teknik tombaknya yang paling kuat, Thousand Accusing Fingers, dengan kekuatan penuh yang benar-benar di luar ranah Spear Soul. Selain itu adalah keterampilan fusion jiwa darah. Dia menusukkan tombak dan memblokir semua serangan teman-temannya. Tang Wulin diam-diam merasa lega. Tubuh naga emas yang mendominasi terbuang sia-sia karena efek cermin yang bertahan selama 1 detik lenyap. Namun, dia berhasil memblokir serangan pada akhirnya. Aruheng dan Sima Jinchi sudah sepelemparan batu jauhnya dan mereka berdua bertemu. Domain Su Xiaoyan rusak sehingga kemampuannya untuk melakukan kontrol tentu akan sangat berkurang. Kemenangan akan berada di tangan mereka. Sama seperti Tang Wulin, Aruheng dan Sima Jinchi berpikir bahwa kompetisi akan segera berakhir, situasi yang tidak diharapkan dari mereka tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, telapak tangan muncul dan menempatkan dirinya di punggung Tang Wulin. Telapak tangan itu terlihat cukup montok, seperti roti daging besar dengan beberapa lubang di dagingnya. Apapun masalahnya, ketika menamparkan punggung Tang Wulin, seluruh tubuhnya langsung menegang. Thousand Fingers-nya, yang belum sepenuhnya dibebaskan, benar-benar hancur. Matanya dipenuhi dengan rasa takut dan tidak percaya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa ini akan mengakhiri dominasinya. Aura kehancuran yang mengerikan melonjak di punggungnya seperti segerombolan lebah. Bahkan dengan perlindungan dan perlawanan tubuh naga emas, dia hanya bisa menetralkan sebagian kecil dari kekuatan destruktif. Tang Wulin telah mencurahkan segala upaya yang dia bisa untuk menangani serangan dari sisa 4 monster. Dia terus-menerus melepaskan beberapa keterampilan jiwa yang tangguh sebelumnya, termasuk King's Path, Final Stake, Blood Skill Soul Fusion versi Thousand Accusing Fingers dan Domineering Golden Dragon Body, yang baru saja berakhir. Setiap satu dari keterampilan jiwa ini menghabiskan energinya dalam jumlah besar. Hanya karena daya tahan tubuhnya maka dia bisa menahan semuanya, karena orang normal tidak akan mampu melakukannya. Telapak tangan di belakang punggungnya tidak hanya muncul tiba-tiba tetapi juga pada waktu yang paling tepat. Itu adalah saat ketika tubuh Tang Wulin kendur dan juga saat yang paling kritis. Mengaum, raungan naga yang keluar dari mulut Tang Wulin tiba-tiba menjadi pahit dan sedih. Inti naga, hati, dan jiwa inti semuanya berdetak kencang pada saat yang sama. Dia memicu keterampilan jiwa kelima Raja Naga Emas dengan paksa. Saat tubuhnya bergetar hebat, tremor Burst Golden Dragon meletus. Namun, kekuatan destruktif di belakang punggungnya menjadi lebih kuat. Ada ledakan keras, dan dia diledakkan ke depan, bertabrakan dengan Yuanen Yehui di depannya. Wajah Aruheng dan Sima Jinchi dipenuhi rasa takut. Mereka hanya bisa melihat ketika seluruh tubuh Tang Wulin diselimuti oleh cahaya ungu sampai bahkan sisik Raja Naga Emasnya telah berubah kusam di depan mata mereka yang terpaku. Di sisi lain, seorang pria gemuk dengan tampang tidak bersalah sepenuhnya berdiri di tempat di mana Tang Wulin baru saja. Armor perang pria gemuk itu berkilauan dengan cahaya putih lembut sementara bola cahaya ungu gelap berkilauan tepat di tengah telapak tangannya yang tebal dan lebar. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah bola ungu yang bersinar yang telah melukai Tang Wulin. Tang Wulin merasa seluruh tubuhnya mati rasa dan dia pikir dia tidak bisa bertahan lagi. Rasanya seperti tubuh naga emasnya akan hancur kapan saja. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya bergejolak menjadi pecahan-pecahan karena energi kehancuran yang membuatnya mustahil bagi mereka untuk mengembun. Namun, energi penghancuran hanya berhasil mengembun di punggung Tang Wulin. Meskipun itu sangat mempengaruhinya, itu tidak memicu kekuatan ledakan apapun. Tidak ada keraguan bahwa lawan menunjukkan belas kasihan kepada Tang Wulin. Yue Zhengyu, Xie, Yuanen Yehui, Ye Xinglan dan bahkan Su Xiaoyan yang duduk di tanah tersenyum dengan sadar. Mereka tahu Tang Wulin juga. Dia bukan hanya seorang pejuang yang kuat, tetapi keinginannya untuk bertarung adalah manusia super. Mungkin saja keenam monster untuk mengalahkan kehendaknya yang keras akan memberikan kemampuan mereka saat ini, tetapi itu tidak mungkin untuk dilakukan dalam waktu singkat. Sejak awal, mereka telah menyusun strategi khusus untuk Tang Wulin. Mereka bertekad untuk mengalahkannya benar-benar sebelum hal lain,
tetapi mereka tidak yakin tentang sejauh mana pertumbuhan Tang Wulin saat ini setelah lama saling menjauh. Sebelumnya, Yue Zhengyu telah berbagi rincian tabrakan antara Tang Wulin dan Penatua Long dari hari yang lalu dengan semua orang. Sejak saat itu dan seterusnya, mereka telah menyusun serangkaian taktik pertempuran yang sangat rumit. Bukan hanya Tang Wulin yang telah belajar dari pengalaman di Pulau Iblis, karena mereka semua telah tersiksa di sana. Bab 1214. Dalam keadaan seperti itu, mereka semua sadar bahwa untuk mengalahkan Tang Wulin pertama-tama mereka harus merancang jebakan untuknya yang tidak akan pernah dilihatnya. Sebagai hasilnya, jebakan sudah diberlakukan sejak tabrakan pertama ketika 6 monster kalah. Selain menargetkan dia dengan serangan mereka, semua yang mereka lakukan dimaksudkan untuk membingungkan Tang Wulin. Bagian terpenting dari jebakan ini adalah bahwa setiap tindakan yang telah mereka lakukan sebelumnya adalah asli. Jika mereka mampu mengalahkan Tang Wulin selama konfrontasi awal, jelas itu akan menjadi hasil terbaik, menyelamatkan mereka dari masalah di kemudian hari. Pada kenyataannya, taktik mereka juga dimaksudkan untuk meminimalkan salah satunya, orang yang paling tidak terlihat di antara Shrek Seven Monsters. Selain dari penyediaan Blood Tusk Bean Boons untuk semua orang pada awalnya, dia menjaga kehadirannya tidak mencolok. Dia diam-diam menunggu kesempatan selama ini. Dengan demikian, kartu truf 6 monster dalam mengepung Tang Wulin bukanlah sia-sia yang bisa menyembunyikan dirinya dalam kekosongan, tetapi Su Lizhi yang telah menyembunyikan dirinya di sisi mereka dengan ekspresi polos di wajahnya. Itu adalah bintang wali Su Lizhi. Sama seperti Tang Wulin berpikir dia sudah selesai memblokir serangan semua orang, Su Lizhi akhirnya membuat langkah pembuka. Itu adalah saat yang paling tepat baginya untuk mencapai target dengan satu tamparan. Selain itu, kekuatan ledakan kemampuan serangannya berada di luar imajinasi Tang Wulin. Perangkap itu tidak hanya diatur dengan cerdik, tetapi setiap bagian juga terkait satu sama lain. Ye Xinglan memancarkan cahaya paling kuat untuk menarik perhatian kelompok 3 orang Tang Wulin. Selain itu, anggota tim lainnya telah melakukan segala upaya untuk terlibat dalam pertempuran. Pada akhirnya, mereka menggunakan jebakan ini untuk menyembunyikan serangan terakhir Su Lizhi dan berhasil dengan pukulan terakhir seperti yang diharapkan. Namun, pertempuran belum berakhir. Mereka tidak berurusan dengan kekuatan Dewa Aruheng dan Gale Saber Setan Sima Jinchi. Meski begitu, mereka sudah sangat lega setelah menghabisi Tang Wulin. Aruheng dan Sima Jinchi muncul seolah-olah mereka telah kehilangan kapten mereka. Selama ini, Penatua Long telah menyaksikan pertempuran dari sela-sela. Bahkan Domain Su Xiaoyan tidak mampu menghalangi garis pandangnya. Ketika dia menyaksikan Su Lizhi akhirnya bergerak dengan meledakkan Tang Wulin dan menanamkan kekuatan penghancurnya, bibirnya tidak bisa menahan senyum tipis. Anak-anak kecil ini benar-benar mengesankan. Kemampuan dan rencana mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi Shrek Seven Monsters. Petik 1. Dibandingkan dengan babak pertama, dia jauh lebih puas dengan penampilan mereka di babak kedua. Di sisi lain, Tang Wulin merasa kegagalannya kali ini bukan hal yang buruk baginya, karena ia telah tumbuh terlalu cepat. Selain itu, tidak masalah bahwa ia kalah di tangan teman-temannya. Meskipun menggambarkan peristiwa yang terjadi membutuhkan waktu, itu semua terjadi dalam momen belaka. Shrek Six Monsters menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan betapa mereka menghargai kehadiran Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin dihancurkan oleh kekuatan destruktif Su Lizhi, Xie Xie, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan melompat ke udara secara bersamaan untuk mengejarnya. Mereka berniat untuk benar-benar dan sepenuhnya menghabisi Tang Wulin sebelum mereka selesai. Namun dalam situasi ini, satu-satunya orang yang tersisa untuk menangani Sima Jinchi dan Aruheng sekarang adalah Su Lizhi dan Su Xiaoyan, yang merosot ke tanah dan sudah kehilangan kemampuan bertarungnya. Apakah mereka berencana untuk mengorbankan dua sebagai ganti satu? Apakah mereka yakin bahwa mereka dapat mencapai kemenangan dengan mengirim 4 yang tersisa untuk bertarung melawan 2 gelar Douluos yang hebat? Long Yeiwei punya ide yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa itu tidak akan sesederhana itu, tetapi dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang-orang muda ini. Kemudian, pertanyaannya dijawab oleh Su Lizhi. Daging gemuk di seluruh tubuhnya bergetar ketika cincin jiwa ketujuh hitam pekatnya membesar dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama cincin jiwa melingkar itu menyebar, tubuhnya yang montok yang tak tertandingi tenggelam seperti mengalah. Dia berubah menjadi kapal bambu. Ya, itu adalah pengukus bambu.
Itu sangat besar dan bahkan tampak adil dan gemuk di mata seseorang. Penutup pada kapal bambu menggelegak seolah uap mendidih di dalamnya. Penutup bergetar sampai roti bundar besar terbang keluar dari kapal dan mendarat tepat di tangan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan menggigit tanpa ragu sedikit pun. Minyak mengalir di bibirnya saat kehangatan cepat meresap ke seluruh tubuhnya. Kelelahannya dari sebelumnya segera berkurang sedikit. Aruheng dan Sima Jinci masih datang dengan cara yang mengancam, tetapi mereka tertegun sejenak saat melihat avatar jiwa bela diri Su Lizhi. Apa-apaan itu? Kapal bambu, avatar bambu pengukus. Kesan pertama Aruheng adalah salah satu kelaparan. Bibir Sima Jinci di sisi lain. Siapa yang mengira bahwa avatar jiwa bela diri Master Jiwa adalah keranjang pengukus? Namun, setelah dipertimbangkan, jiwa bela diri Su Lizhi memang sebuah roti, jadi apakah tidak masuk akal bahwa avatar jiwa bela dirinya adalah pengukus bambu yang menghasilkan roti? Mungkinkah bocah gendut itu masih ingin memperkuat teman-temannya? Seorang Ruheng memimpin ketika dia memberikan tamparan keras ke kapal bambu Su Lizhi telah berubah menjadi. Namun, cincin jiwa keenam yang mengelilingi kapal bambu itu bersinar dan roti yang lain keluar dari sana. Kali ini, itu bertujuan tepat untuk Aruheng. Aruheng tertawa sekaligus. Bocah itu pasti tahu kalau aku lapar, kan? Apakah dia memberiku roti untuk membeli waktu? Petik 1. Kau pasti terlalu banyak berpikir. Apakah Anda berpikir bahwa saya rakus seperti itu? Aku memang, makan roti juga tidak akan memengaruhi pertempuran. Bagaimanapun, sisi Tang Wulin tampaknya berusaha keras. Petik 1. Dia menamparkan kapal bambu sementara tangannya yang lain meraih roti itu. Kemudian, Aruheng memperhatikan roti itu dan terkejut. Sanggul itu memiliki penampilan yang agak aneh. Meskipun terlihat seperti roti biasa, warnanya ungu hitam. Sanggul macam apa itu? Mungkinkah itu dibuat dengan jus buah? Aruheng masih bingung ketika fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba memancar dari sanggul itu. Oh tidak, saat dia berdiri di sana dengan heran, roti ungu hitam meledak. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema dan mengejutkan seluruh adegan. Sanggul yang meledak itu langsung berubah menjadi bola cahaya ungu hitam di depan wajah Aruheng. Itu tidak hanya meledak di langit, tetapi juga tetap di sana untuk beberapa waktu. Aura destruktif yang mengerikan datang begitu tiba-tiba, itu menghancurkan Aruheng sekaligus. Meskipun dia tidak akan terluka parah karena daya tahan yang diberikan oleh teknik rahasia bawaan sekte tubuhnya, kekuatan peledak berhasil mengejutkannya. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam ledakan itu meresap ke dalam tubuhnya dan merusak bagian dalam tubuhnya secara liar seperti belatung yang menggerogoti tulangnya, melukainya dan merusak kekuatan jiwanya. Apa-apaan ini? Apakah ada roti seperti itu? Petik 1. Keterampilan jiwa ketujuh Guardian Star Su Lizhi dan avatar jiwa bela dirinya adalah pengukus bambu. Dia meluncurkan skill jiwa keenamnya, Destruction Explosive Bone. Itu adalah pertama kalinya dua keterampilan jiwa hebat Su Lizhi membuat debut dan membuat mereka semua kagum. Ada pepatah lama di antara para guru jiwa bahwa guru jiwa yang paling menakutkan adalah guru jiwa yang tidak dikenal. Su Lizhi telah menunjukkan ini dengan sempurna dalam pertempuran hari ini. Penampilannya belum berakhir. Segera setelah menembakkan Destruction Explosive Bone pertama, satu demi satu, roti ungu hitam terbang keluar dari bawah kapal bambu terus-menerus dan langsung menuju Aruheng dan Sima Jinci. The Explosive Bones yang diisi dengan kekuatan penghancur benar-benar mengerikan karena penguatan avatar jiwa bela dirinya. Sisa dari 4 monster tidak menyerah padanya karena mereka yakin bahwa dia dapat sementara menahan Aruheng dan Sima Jinci sendirian. Perencanaan dan pelengkap yang mengesankan. Terlepas dari kesombongan Aruheng dan Sima Jinci, mereka tidak bisa tidak lagi menghormati Shrek Six Monsters. Sementara itu, 4 monster lainnya sudah tiba di sisi Tang Wulin ketika mereka ditahan. Hahaha, kakak, ini juga bisa terjadi padamu. Xie tertawa keras dan mengulurkan tangannya untuk meraih Tang Wulin. Selama dia bisa mengendalikannya, maka itu sama dengan menghilangkan Tang Wulin dari kompetisi. Masih ada beberapa kekuatan destruktif yang telah diledakkan Su Lizhi ke Tang Wulin. Meskipun Dragon Air dan tubuh naga emas menetralkan sebagian darinya, bagian yang tersisa masih berakar di dalam tubuhnya. Su Lizhi secara mental bisa memicu itu meledak kapan saja. Sepertinya kompetisi sudah berakhir bagaimanapun juga. Bab 1215. Setelah menghilangkan Tang Wulin, ia kemudian bergabung dengan sisa timnya untuk menghabisi Aruheng dan Sima Jinci.
Roti yang terbuat dari pengukus bambu, avatar jiwa bela diri Su Lizhi, memperkuat keterampilan semua orang. Setelah Su Xiaoyan mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya, tidak akan banyak kesulitan untuk menjatuhkan Aruheng dan Sima Jinchi. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana 6 monster. Bang! Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Persis ketika tangan kanan Xie bersentuhan dengan Tang Wulin, sinar keemasan melintas satu kali dan sulur tebal yang tebal tiba-tiba menamparkan telapak tangan Xie. Pohon anggur emas segera melilit pinggang Tang Wulin dan tiba-tiba membuangnya. Apakah itu Gold Song? Kakak, tidak ada gunanya menunda kekalahanmu. Xie memandang Tang Wulin yang terlempar takjub. Dia tidak menyangka Tang Wulin menolak menyerah karena Tang Wulin menggunakan jiwa arwahnya untuk mendapatkan penangguhan hukuman sementara. Yang lain tidak menunggu Tang Wulin untuk menciptakan mukjizat karena ia mampu memanfaatkan bahkan pada kesempatan sekecil apapun. Jadi, 3 monster mengepakkan sayap di punggung mereka untuk mengejar Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Yue Zhengyu adalah yang tercepat dalam terbang karena ia diberikan kemampuan untuk terbang. Saat terbang, dia mengecam cahaya pengadilan di Tang Wulin. Sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di hadapan Tang Wulin untuk menghalangi cahaya penghakiman. Itu adalah Tuan Naga Raksasa yang sepenuhnya menyembunyikan tubuh Tang Wulin. Bintik cahaya hijau berkedip diam-diam di dahi Tang Wulin. Pada saat berikutnya, sumber kehidupan yang padat meledak dari daerah antara alisnya yang kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan destruktif yang dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Su Lizhi sedang dikonsumsi dengan cepat. Merasakan kekuatan penghancurnya dimangsa, Su Lizhi memicu ledakan tanpa penundaan. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada kakak. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar di dalam tubuh Tang Wulin ketika aliran udara hijau dan ungu meledak dari tubuhnya secara bersamaan. Wajahnya berubah pucat pasi. Tampak jelas bahwa dia telah menderita luka serius sementara menetralkan kekuatan penghancur. Namun, senyum tipis muncul di wajahnya saat ini. Suaranya terdengar oleh semua orang segera setelah itu. Karena semua orang telah menunjukkan kartu truf mereka, kurasa giliranku sekarang. Apa? Shrek Six Monsters tertegun. Suara Tang Wulin terdengar tenang meskipun terluka parah. Dia masih punya kartu truf. Mungkinkah dia melihat melalui plot? Penatua Long juga tercengang. Long Yeiwei tidak bisa memahami trik Tang Wulin saat ini. Secara bersamaan, cincin jiwa ke-9 pada Gale Sabre Demon Sima Jinchi bersinar cerah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang melonjak ke atas. Roar roar roar, raungan naga yang gagah terdengar dari seluruh penjuru gimnasium. Pada saat itu, rasanya seperti mereka telah memasuki sarang naga, dan naga raksasa bersembunyi di sekitarnya. Raungan keras naga itu tunduk tetapi dipenuhi dengan rasa hormat. Tubuh Xie yang tergantung di udara langsung turun dari langit. Bahkan Dark Douluo Long Yeiwei, yang maha kuasa di dunia saat ini, memiliki perubahan ekspresi ketika dia mendengar raungan naga. Dia mundur beberapa langkah. Dia akhirnya menstabilkan dirinya dengan menyesuaikan kekuatan jiwa di tubuhnya. Apa itu tadi? Penatua Long dan Xie bereaksi keras terhadap situasi sementara yang lainnya juga sangat terpengaruh. Bagaimanapun, semua orang merasakan garis keturunan mereka mendidih pada raungan naga pemberani dan benar-benar ditekan. Sinar emas berkabut menyebar keluar dari tubuh Tang Wulin. Itu bukan dragon air, tapi tetap saja memiliki aura sombong yang kuat. Aliran bayangan cahaya 7 warna muncul di belakang punggung Tang Wulin segera setelah itu. Tingginya hanya 10 meter, namun kehadirannya menakutkan. Tampaknya, segala sesuatu di dunia berada dalam kendalinya. Tang Wulin menghilang dalam pelukan sinar keemasan saat ia terbenam ke dalam siluet 7 warna. Siluet itu berubah jernih setelah penggabungannya. Apakah itu bukan Tang Wulin sendiri? Dia mengenakan jubah 7 warna megah dengan mahkota naga di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan energi yang sangat sombong. Jubah 7 warna disulam dengan naga raksasa 7 warna saat diperiksa lebih dekat. Untuk selanjutnya, emisi pancaran 7 warna. Sebuah kristal 7 warna di gelang Tang Wulin memancarkan sinar samar yang melengkapi keindahan jubahnya yang berwarna 7. Tak lama, suara yang dalam dan jauh terdengar. Pedang, The Dragon Slaying Sabre sedang mengalami transformasi saat ini. Pedang raksasa berubah di udara. Dari tampilan awalnya yang polos, itu berubah menjadi senjata yang elegan dan memancarkan sinar 7 warna di seluruh. Naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pedang terdengar dengan sedih.
Ribuan naga melarikan diri ke segala arah karena serangan pedang. Itu tak lain adalah saber kekuatan klan naga. Terlepas dari siapa yang berlari ke arah Tang Wulin, baik itu Su Xiaoyan atau Su Lizhi dalam bentuk kapal bambu, mereka semua tertegun saat menyaksikan adegan itu. Tepat saat itu, aura dari tubuh Tang Wulin berada dalam kisaran yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ya dewa, apa itu tadi? Bukankah itu keterampilan fusi jiwa bela diri? Keterampilan fusi jiwa bela diri antara Tang Wulin dan Sima Jinci. Namun, itu hampir tidak memiliki kemiripan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Pedang 7 warna di tangannya melambai dengan lembut saat ujung pedang itu mirip dengan cambuk. Ya, itu adalah cambukan. Bang bang bang, 3 poni teredam terdengar bersamaan. Yue Zhengyu, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui dicambuk oleh cahaya pedang seperti meriam. Mereka menabrak pelindung di kejauhan. Siluet 7 warna turun dari langit. Memegang saber kekuatan klan naga, dia tampaknya dalam bentuk yang solid namun terus-menerus melengkung seolah-olah dia berusaha untuk berjuang bebas dari ruang sekitarnya. Visi Long Yeiwei menjadi sangat jelas saat ini. Dia memandang Tang Wulin tanpa mengedipkan matanya sama sekali. Jelas itu aura dewa. Setelah mencapai alam dewa, ia secara alami merasakan aura Tang Wulin yang hanya bisa dimiliki oleh dewa. Itu lemah karena tidak berasal dari ketuhanan sejati. Namun demikian, gumpalan aura sudah cukup untuk menilai sifatnya yang seperti ketuhanan. Bayangan cahaya bersinar ketika siluet 7 warna terbelah. Tang Wulin dan Sima Jinci mengungkapkan angka aslinya sekali lagi. Sima Jinci berada dalam kondisi yang lebih baik karena dia tampaknya tidak banyak terluka. Di sisi lain, Tang Wulin pucat dan tubuhnya bergoyang seolah-olah akan jatuh. Selain menyelesaikan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Sima Jinci, ia telah dipukul oleh telapak tangan Su Lizhi. Dia hanyalah seorang sage jiwa. Dia mengandalkan Dragon Slaying Sabre dari titel Douluo Rank untuk melakukan fusi. Proses itu telah menguras sisa kekuatan jiwanya secara instan. Dia tidak merosot ke tanah karena Sima Jinci menopangnya. Kemenangan di pihak Tang Wulin. Tanpa penindasan dari saber kekuatan Dragon Clan, Light Dark Douluo Long Yeiwei merasa lega. Setelah itu, tatapannya berubah saat dia memandang Tang Wulin. Dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai pesawat yang dipilih. Mungkinkah auranya sebelumnya terkait dengan Dewa Naga? Sekelompok orang yang berbaring di tanah berdiri berturut-turut. Xie Xie, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan tidak jauh lebih baik dari Tang Wulin. Kekuatan jiwa mereka hampir hancur dari efek penekan saber kekuatan klan naga. Jika ujung pedang memotong ke arah mereka, mereka akan dibagi menjadi 2. Mereka tidak berhasil mengalahkan Tang Wulin pada akhirnya meskipun kartu truf mereka. Di sisi lain, kartu truf Tang Wulin berhasil menghabisi mereka dengan cemerlang. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak merasa suram setelah episode seperti itu? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak, apakah Anda menemukan rencana kami sejak sebelumnya? Xie Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Wulin menatapnya tajam. Sedikit, kurasa, kalian semua sangat mengesankan dalam menyembunyikan Su Lizhi. Secara alami, aku merasakan sesuatu yang berbeda tentang dia pada awalnya. Namun, wilayah Xiaoyan sangat kuat sehingga aku meremehkan kekuatannya. Kupikir Lizhi membantu Xiaoyan selama ini. Dengan demikian, saya terkena pukulannya. Saya kira Anda dapat mengatakan bahwa strategi Anda berhasil. Petik 2, Bab 1216. Alasan aku meremehkan Lizhi adalah karena aku tahu bahwa bahkan jika dia memiliki kemampuan yang baru ditemukan, itu akan terkait dengan semacam kekuatan penghancur. Aku, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan penghancur. Aku sengaja mengungkapkan cacat untuk memicu ledakan Anda. Pada kenyataannya, Anda semua tidak mungkin menang dari awal. Namun, saya tidak pernah berharap ada di antara Anda yang mampu memaksa saya untuk melakukan ini. Petik 2. Ketika dia berkolaborasi dengan Gale Sabre Demon Sima Jinci, Shrek Six Monsters tidak mungkin menang. Keterampilan jiwa ke-9 Sima Jinci memungkinkannya untuk berubah menjadi saber kekuatan naga klan nyata untuk mengungkapkan kekuatannya. Meskipun dia hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari efek yang dihasilkan oleh saber kekuatan Dragon Clan, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan 6 monster. Kartu truf Tang Wulin benar-benar kuat sehingga ia bisa segera mengakhiri pertempuran terlepas dari kapan ia memilih untuk memainkan kartu truf. Ini adalah perbedaan antara kedua belah pihak.
Shrek Six Monsters tidak pernah memiliki peluang sejak awal. Yue Zhengyu berbicara dengan ekspresi marah, ini benar-benar kasus, ketika seseorang mencapai tingkat kesuksesan tertentu, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Kami menolak untuk menerima ini sebagai hasil akhir. Bertarung sendirian melawan kami berenam jika kau bisa. Petik 2. Di mana rasa malumu? Tang Wulin menatapnya dengan jijik, tapi matanya yang tersenyum memberinya pandangan. Pertumbuhan rekan-rekannya lebih cepat dari yang dia bayangkan. Selain itu, dia percaya semua orang masih menahan sedikit selama pertempuran sebelumnya. Keenam monster itu menyimpan energi mereka untuk melawan Aruheng dan Sima Jinchi nanti. Sama seperti bagaimana Yue Zhengyu belum meluncurkan skill fusi suci, Tang Wulin percaya bahwa Ye Xinglan dan Yuanen Yehui memiliki teknik tersembunyi mereka juga. Bagaimanapun, Tang Wulin paling terkejut dengan pertumbuhan Su Xiaoyan. Dia menunjukkan kemampuan kontrolnya dengan sempurna. Jika bukan karena pembelaannya yang terdiri dari Dragon Air, tubuh naga emas yang mendominasi, dan tubuh naga emas, Aruheng dan Sima Jinchi yang sama-sama gelar Doulos akan mengalami kesulitan menahan 6 monster. Terlepas dari pertahanan mengejutkan Aruheng, satu ledakan dari 6 monster di bawah kendali Xiaoyan mungkin bisa menghabisi satu atau bahkan dua anggota tim Tang Wulin. Bagaimanapun, itu hanya sesi perdebatan. Tidak ada yang mungkin akan menyakiti yang lain secara nyata. Karena itu, hasil kompetisi akan sulit diprediksi. Kecuali Tang Wulin menggunakan teknik gigi seperti saber kekuatan Dragon Clan begitu dia membuat langkah pertama, akan sulit bagi mereka bertiga untuk mengalahkan 6 monster. Tidak ada yang lebih bahagia dari Tang Wulin yang belajar tentang pertumbuhan luar biasa dari rekan-rekannya. Hanya ada kegembiraan di hatinya saat ini. Long Yeiwei memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan aneh sebelum dia mengangguk diam-diam. Awalnya, dia berencana untuk bergabung dengan Tang Wulin dalam perjalanan ke Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire. Namun sekarang, dia memutuskan untuk membiarkan mata ini melebarkan sayap dan melayang di langit setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Kapan sayap mereka akan mengeras jika mereka tetap melindungi sayap-sayapnya yang berbulu? Di sisi lain, masih sulit untuk mengatakan sejauh mana kemampuan mereka setelah mereka menjadi Master Armor Tempur 3 kata dengan basis budidaya mereka yang tinggi. Sama seperti hari ini, pertarungan Tang Wulin melawan 6 monster akan lebih mudah jika dia dibalut armor perang 2 kata. Seperti yang dikatakan Yue Zhengyu, ketika seseorang mencapai tingkat keberhasilan tertentu, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pada akhirnya, kemenangan menjadi milik Tang Wulin yang dinilai dari kemampuan dan pikirannya. Reputasinya sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters bukan tanpa sifatnya. Dia ingin melihat berapa lama yang dibutuhkannya untuk mengejar jajaran generasi sebelumnya dari paviliun-paviliun Dewa Laut. Pada saat itu, dia akhirnya bisa bernapas. Long Yeiwei benar-benar terkejut mendeteksi gumpalan aura samar-samar ketika Tang Wulin menggunakan senjata kekuatan klan naga. Tampaknya membantu dalam memicu kemajuannya ke pangkat keilahian. Sebagai manusia setengah dewa, meskipun dia tidak bisa mendeteksi alam surgawi saat ini, setiap peningkatan kecil akan memungkinkannya untuk hidup lebih lama dari kehidupannya saat ini. Baik Aruheng dan Sima Jinchi tiba di sisi Tang Wulin. Ketika mereka melihat rekan Tang Wulin, mereka kagum dengan para pemuda ini. Mereka tidak bisa menahan napas kagum karena generasi muda telah melampaui yang lebih tua. Mereka melakukan penilaian diri dan menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu ketika mereka berada di usia Shrek Seven Monsters saat ini. Keduanya sangat tertarik pada Su Xiaoyan karena mereka berlarian untuk menghindari dikendalikan oleh Su Xiaoyan. Bahkan dengan amplifikasi armor tempurnya, Su Xiaoyan masih merupakan sage jiwa dan belum mendapatkan keterampilan jiwanya yang ke-8 dan ke-9. Mereka merasa tidak mampu menahan kontrolnya. Shrek Seven Monsters memiliki kemampuan bertarung yang menantang surga dengan seorang master jiwa tipe kontrol inti di sisinya. Judul apapun Dou Luo perlu mempertimbangkan dengan serius konsekuensinya sebelum melibatkan mereka dalam perkelahian. Armor perang mereka telah berhasil mengurangi perbedaan antara mereka dan para master jiwa tingkat tinggi. Aruheng dan Sima Jinchi tidak bisa membayangkan sejauh mana ledakan dari 7 orang ini ketika mereka mencapai pangkat judul Dou Luo. Akademi Shrek yang tampaknya tidak mungkin dibangun kembali pada awalnya sekarang memiliki peluang dengan keberadaan kelompok ini terutama dengan Penatua Long yang memegang komando secara langsung. Aku akan kembali berkultivasi, kata Ye Xinglan yang sedang murung sebelum dia berbalik dan pergi.
Su Lizzie tetap tersenyum dengan sopan. Namun, dia berbalik untuk mengikuti Ye Xinglan tanpa ragu sedikitpun. Xie berbicara dengan ekspresi sedih dan marah, sebenarnya, aku belum menunjukkan kemampuan penuhku hari ini. Kakak, aku tidak bermaksud mengatakan ini padamu. Jika bukan karena kami khawatir kami mungkin secara tidak sengaja menyakitimu, mungkin saja kau tidak menang. Naga ruang waktuku sangat mengesankan, kau mengerti. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Jadi, akankah kita memiliki 1-1? Tidak, Yuanen, mari kita berkultivasi. Dia mengambil tangan Yuanen Yehui saat dia berbicara. Yuanen Yehui memelototinya, tetapi tidak berusaha untuk bebas. Su Xiaoyan dibantu dari tanah oleh Yue Zhengyu. Kakak, kami juga akan pergi. Kami akan bekerja keras untuk mengejar kamu. Jadi, kamu lebih baik bekerja keras juga. Oh benar, kapan kamu akan menempa armor perang 3 kata saya? Mengapa kita tidak bertempur 3 lawan 6 di waktu berikutnya? Kita berenam akan mengenakan baju perang tapi bukan kalian bertiga. Bagaimana? Petik 2. Ayo cepat. Tang Wulin menyaksikan rekan-rekannya pergi berturut-turut untuk merenungkan pertempuran hari ini. Pada saat yang sama dia merasa hangat dan tidak jelas di hatinya, dia juga merasa sedikit tersesat. Mereka semua memiliki kekasih mereka. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Di manakah kekasihnya? Pertempuran hari ini membawa arti penting bagi Shrek Seven Monsters. Yang paling penting, mereka mengerti dengan jelas tingkat ketinggian rekan mereka setelah pertempuran. Jika bukan karena keterampilan fusi jiwa bela diri yang menakutkan yang dikenal sebagai sabre kekuatan klan naga, tim Tang Wulin mungkin tidak akan mampu mengalahkan 6 monster Shrek. Lebih jauh, kerja sama Shrek Six Monsters kurang sebagai hasil dari kompatibilitas dalam keterampilan yang baru mereka temukan. Masalah kritis dengan kerja sama yang buruk tercermin dalam para penguasa jiwa tipe serangan. Kemampuan menyerang Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu dinaikkan seiring dengan peningkatan basis kultivasi mereka. Akibatnya, saling campur tangan tidak bisa dihindari selama serangan. Tang Wulin berdiri untuk mendapatkan ketika serangan rekan-rekannya saling mengganggu. Untuk mencegah terjadinya masalah ini, mereka tidak punya pilihan selain bergantian meluncurkan serangan mereka selama pertempuran. Meskipun serangan mereka masih kuat seperti badai dan badai, mereka tidak bisa mengambil keuntungan dari dominasi mereka yang tumpang tindih. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama dalam pertempuran 1 lawan 3. Di sisi lain, Tang Wulin juga kagum pada Su Xiaoyan dan Su Lizzie juga. Kemampuan kontrol Su Xiaoyan sangat bagus sehingga Aruheng dan Sima Jinchi bergegas untuk menghindari dikontrol olehnya. Dia tidak menunjukkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya selama putaran kedua pertempuran. Kalau tidak, kelompok 3 orang Tang Wulin tidak akan berada dalam posisi menguntungkan seperti itu. Su Lizzie mengejutkan Tang Wulin juga. Pemanfaatan kekuatan destruktifnya dengan avatar arwah bambu kapal perang agak komedi tetapi, pada kenyataannya, diisi dengan kekuatan. Master jiwa tipe makanan benar-benar berhasil menghentikan 2 pusat kekuatan besar dalam waktu singkat untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Buns Explosive Destruction Buns-nya yang ungu hitam itu bisa dikatakan inovatif. Mereka seperti bom tetapi dengan efek luar biasa. Jika Tang Wulin tanpa dukungan Life Seed-nya, dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya setelah ditampar oleh Su Lizzie. Untungnya, mereka adalah kawan. Su Lizzie tidak mengerahkan kekuatan penuh ketika dia memukul Tang Wulin. Setelah itu, Tang Wulin merenungkan perubahan Ye Xinglan dan Su Lizzie. Dia menyadari bahwa mereka telah mengkonsumsi bintang luo mutiara suci dan rumput abadi energi asal ketika mereka berada di mata terpolarisasi Ichevire. Itu adalah harta surga dan bumi kelas atas. Itu tidak hanya efektif dalam meningkatkan kekuatan jiwa mereka tetapi juga menyebabkan transformasi besar pada fondasi dan jiwa bela diri mereka. Sementara Tang Wulin terkejut dengan kemampuan rekan-rekannya sama-sama kewalahan oleh kemampuannya saat ini. Kemampuan jiwa fusi darahnya memungkinkannya untuk menahan serangan semua orang tanpa dibalut armor perang. Itu juga meningkatkan kontrolnya atas situasi pertempuran bersama dengan serangan dan kemampuan pertahanannya yang kuat, Dragon Might dan Dragon Air. Dia bertarung melawan 6 orang sendirian-sendirian hampir sepanjang waktu. Itu benar-benar mengejutkan ke-6 monster sehingga mereka menyebutnya sebagai monster. Bab 1217. Tidak ada keraguan bahwa sejak Shrek Seven Monsters kembali dari pendaftaran militer mereka,
semua orang telah maju dalam mentalitas dan kemampuan mereka. Bahkan Light Dark Douluo Long Yeiwei terengah-engah mengagumi kemampuan keseluruhan skuadron. Dalam sudut pandang Long Yeiwei, meskipun tidak semua orang dari generasi Shrek Seven Monsters ini akan menjadi limit Douluo, mereka pasti memiliki kemampuan untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 kata. Jika Shrek Academy memiliki 7 Master Armor pertempuran 4 kata, tentu saja akan lebih sulit untuk menghidupkan kembali Akademi di masa depan. Pembangunan kembali rahasia Akademi Shrek memasuki masa tenang di hari-hari berikutnya. Wu Shiduo dan seluruh kelompoknya sudah dikirim pergi dengan Wu Zhangkong membawa mereka ke Pulau Iblis secara pribadi. Tang Wulin dan kelompoknya yang terdiri dari 7 orang hanya bisa bersimpati dengan cobaan di depan mereka. Orang-orang yang ikut dalam perjalanan ini termasuk beberapa murid pelataran dalam yang belum pernah ke sana sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa Pulau Setan akan menjadi jauh lebih ramai di hari-hari berikutnya untuk jangka waktu yang lama. Sementara itu, pihak Tang Wulin juga melakukan persiapan yang intensif. Amorous Douluo Zhangxin lenyap untuk waktu yang sangat lama karena alasan yang tidak diketahui. Para murid pelataran dalam dan luar Shrek menghabiskan setiap hari berkultivasi dengan susah payah. Dalam ketidakhadiran Wu Zhangkong, posisi guru pengadilan luar mendarat di tangan pasangan suami istri, Lan Muzi dan Tang Yinmeng. Sumber daya Tang Sekte juga ditransfer ke mereka melalui berbagai metode. Menurut diskusi Tang Wulin dan Penatua Long, hanya siswa yang mampu mencapai standar murid pelataran dalam yang diizinkan untuk datang ke markas Tang Sek. Situasi membuat mereka tidak punya pilihan. Proses membangun kembali Shrek baru saja dimulai, jadi mereka perlu menjaga kerahasiaan sebanyak mungkin untuk mencegah segala macam masalah yang tidak perlu. 7 monster memulai latihan bersama mereka, tetapi sekarang, lawan mereka bukanlah Aruheng atau Sima Jinchi, tetapi Light Dark Douluo Long Yeiwei. Para monster merasa seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari mereka di Pulau Iblis, tetapi mereka hanya bisa benar-benar memahami kekuatan musuh yang akan mereka hadapi ketika mereka bertarung melawan batas Douluo asli. Mereka maju dalam pelatihan berkelanjutan, dan mereka juga sudah mulai membuat baju perang 3 kata mereka. Menurut rencana Tang Wulin, dia seharusnya membuat mesya sendiri. Namun, dia menyerah pada akhirnya karena kurangnya waktu. Sebaliknya, dia hanya akan memalsukan semua logam yang dibutuhkan untuk mesya terlebih dahulu. Dia memiliki jadwal penuh setiap hari di mana dia menghabiskan pagi penempaan, sore hari terlibat dalam pertempuran dan malam yang sebenarnya berkomunikasi dengan banyak master pembuat mesya besar dari Sekte Tang. Tang Wulin menjadi lebih sadar akan kedalaman rahasia batin Sekte Tang dengan berbicara dengan pasukan di dunia bawah tanah mereka. Ada total 16 desainer mesya peringkat 9 dan 21 pembuat mesya peringkat 9 yang menempa mesya untuk Tang Sek. Tang Wulin ragu bahwa bahkan federasi memiliki barisan seperti itu. Ya, Tang Wulin tidak hanya membuat mechanya sendiri, karena 6 monster lainnya juga termasuk. Selain itu, ada juga Sima Jinchi dan Aruheng. Masing-masing dari mereka akan memiliki unit yang dibuat dengan cermat dari mesya hitam Tang Sek yang diproduksi dengan tingkat tinggi. Alasan mengapa itu akan menjadi hitam dan bukan merah adalah kualitas logam itu tidak memenuhi standar itu. Secara teoritis, mesya merah dapat dibuat dengan logam yang ditempa oleh jiwa, tetapi jika bagian inti mesya tidak terbuat dari logam yang dimurnikan surgawi, itu tidak memenuhi syarat sebagai mesya surgawi sesuai dengan kriteria penilaian yang paling ketat. Ini juga alasan mengapa ada begitu sedikit mesya surgawi di benua ini. Meski begitu, ada peringkat yang berbeda di antara mesya hitam juga. Tanpa ragu, Sekte Tang membuat mesya hitam dari peringkat tertinggi untuk Tang Wulin dan kelompoknya yang beranggotakan 9 orang. Di sisi lain, proses untuk mencapai prestasi seperti itu membutuhkan banyak komunikasi. Setiap individu disesuaikan dengan jenis mesya yang berbeda. Tujuan dari mesya kelas atas adalah untuk memungkinkan guru jiwa untuk memanfaatkan kapasitas bertarungnya secara maksimal, sehingga mesya harus benar-benar kompatibel dengan tubuh guru jiwa, seperti perpanjangan dari bentuk fisik mereka sendiri. Dengan demikian, Tang Wulin berusaha keras untuk menciptakan lebih banyak logam buatan jiwanya untuk dirinya sendiri sebelum membuat mechanya untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Di sisi lain, ia juga berkomunikasi dengan banyak desainer mesya elit dan pembuat mesya bersama dengan teman-temannya secara terus-menerus. Ini akan memungkinkan para master besar untuk memahami kebutuhan dan kemampuan mereka untuk merancang mesya yang dibuat khusus untuk mereka.
Anggota kelompok lainnya sudah menghabiskan pagi mereka untuk belajar tentang mengoperasikan Mesya, mengikuti jadwal mereka. Sima Jinchi dan Aruheng adalah yang paling tidak siap untuk ini. Mereka selalu menggunakan tubuh mereka sebagai senjata utama dalam pertempuran dan percaya bahwa para master jiwa selamanya akan lebih unggul daripada para master Mesya. Mereka menemukan diri mereka sedikit tidak mau memiliki Mesya, tetapi mereka akhirnya setuju setelah banyak bujukan dari Tang Wulin. Namun, Tang Wulin segera menyadari bahwa penguasa jiwa yang kuat mungkin tidak begitu berbakat secara alami ketika mengendalikan Mesya. Gale Sabre Demon Sima Jinchi adalah yang paling berani dalam hal ini. Dia membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menguasai koordinasi dalam mengoperasikan Mesya meskipun memiliki basis budidaya judul Douluo 9 cincinnya. Di sisi lain, Aruheng adalah kebalikan dari Sima Jinchi. Karena kontrol kuat Douluo tubuh atas tubuhnya, ia beradaptasi dengan cepat untuk proses dan segera menikmati perasaan mengoperasikan Mesya. Perasaan kekuatan dari Mesya berbeda dari tubuh seseorang. Karena itu, dia memiliki persyaratan yang sangat sederhana untuk mechanya, yaitu harus sangat kuat. Tang Wulin menghabiskan setiap hari dengan sibuk dari fajar hingga senja. Ketika akhirnya dia bisa menyilangkan kaki dan beristirahat di kamarnya, dia bisa memasuki kondisi meditasi hampir seketika. Orang hanya bisa membayangkan betapa melelahkannya harinya mengingat betapa lesunya dia terlepas dari kemampuan fisiknya. Dia selalu bekerja paling keras karena dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Fase awal pembuatan baju perang sama seperti yang dijelaskan oleh Tang Wulin sebelumnya. Armor tempur Ye Xinglan dan Yuanen Yehui adalah yang pertama dibuat. Mereka bertanggung jawab untuk melakukannya sendiri, jadi Tang Wulin akan memprioritaskan memasok mereka dengan logam palsu. 7 monster dipenuhi dengan antisipasi untuk armor perang 3 kata mereka, tapi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu pukulan. Mereka masih membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyelesaikannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Issea City, kota di tepi laut tetap sepi seperti biasanya. Sebagai salah satu kota terbesar di Issea, selalu menjadi daerah terpusat penting untuk pasokan yang bersumber dari laut. Di sisi lain, Skycea City, tidak jauh dari Issea City, adalah pelabuhan terbesar di seluruh benua. Pasukan angkatan laut yang paling kuat, Armada Issea, ditempatkan di sana juga. Sejak fraksi Hawk mendominasi di parlemen, manuver Armada Issea menjadi lebih sering. Bahkan masyarakat awam sering bisa melihat kapal perang raksasa membelah gelombang di kejauhan. Mereka bahkan dapat mendengar gelombang suara dentuman tidak jelas pada kesempatan tertentu. Di stasiun kereta jiwa Issea City, sekelompok 9 orang berjalan ke platform dengan langkah besar. Mereka berhenti di depan platform naik mobil tamu ketika mereka menunggu kedatangan kereta jiwa. Pria yang berjalan di depan adalah seorang pemuda dengan wajah yang halus. Tubuhnya ramping dan tinggi sementara kulitnya hangat dan berkilau seperti batu giok. Dia tampak seperti orang yang lembut dan lembut. Orang-orang di sisinya tampaknya pemuda biasa. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak seperti siswa dari akademi bergengsi. Di bawah pemeriksaan ketat, orang akan menemukan bahwa pola tersembunyi Akademi Skycea dijahit ke dalam seragam mereka yang serasi. Pemuda jangkung dengan tubuh besar yang berdiri di samping pemimpin itu sesekali menyentuh kepalanya dan menarik pakaiannya, bergumam, ini benar-benar tidak nyaman. Dia memiliki rambut panjang yang menutupi kedua pipinya untuk menyembunyikan wajahnya yang tajam secara alami. Pemuda kekar di sisinya yang lain terkikik. Itu benar, itu salah. Siapa salahnya kamu tidak punya rambut? Pemuda berambut panjang itu menatapnya. Beraninya kamu, lihatlah wajahmu itu. Kamu seperti telur ayam yang dikupas dengan jenggotmu. Kamu terlihat seperti ingin menjadi gigolo. Siapa yang kamu panggil gigolo? Cukup, kalian berdua, kata pemimpin muda itu dengan nada yang tidak menyenangkan. Keduanya mengeluarkan gertakan secara bersamaan dan memalingkan muka. Sisa orang di samping mereka tidak bisa menahan senyum. Kedua pemuda ini tidak pernah berhenti bertengkar. Mengapa kita mengambil kereta jiwa? Akan jauh lebih baik jika kita berkendara langsung ke sana. Pemuda berambut panjang melonggarkan otot-otot di lehernya yang tebal dan kuat. Pemuda terkemuka itu berbicara, daerah sekitar Skycea City telah terlibat dalam manuver militer, jadi sangat menyulitkan untuk memasuki kota, terutama dengan mobil. Dengan menggunakan kereta, kita dapat tiba langsung di pusat kota Skycea, lalu seseorang akan datang dan berkoordinasi dengan kami.
Petik 2, Bab 1218. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Alasan dia melewati Issea City dalam perjalanannya ke Skycea City adalah agar dia bisa mengunjungi kembali tempat yang telah lama dia lewatkan. Disinilah ia belajar dan tinggal. Dengan kata lain, ini adalah titik awalnya. Saat itu, ia mengenal teman-temannya di sini dan kemudian dia mengunjungi kembali tempat itu. Issea City tampaknya tetap sama. Tampaknya belasan tahun yang berlalu tidak berhasil mengubahnya sedikit pun. Namun, dalam hatinya, semuanya telah berubah. Dia berusaha keras untuk melawan keinginan untuk pulang. Ayah, Ibu, aku akan membawamu kembali. Petik 1. Kereta jiwa tiba dengan peluit, dan orang-orang di peron mulai naik. Kursi VIP memang nyaman. Setiap orang memiliki area sendiri yang luas, dan berbagai makanan dan minuman tersedia untuk mereka pilih. Mereka naik kereta dan pemuda terkemuka duduk di depan. Ekspresinya juga berubah dari kecewa menjadi waspada. Itu akan dimulai. Fraksi elang akhirnya mendapatkan mayoritas absolut di parlemen. Tindakan mengerahkan tentara seperti panah di tali busur. Ekspedisi dilakukan di tengah hiruk-pikuk drum dan gong. Itulah juga alasan mengapa keamanan di Skycea City sangat ketat belakangan ini. Setiap kendaraan yang masuk atau keluar kota harus menjalani pemeriksaan yang ketat dan menyeluruh. Ini mungkin karena trauma yang diciptakan oleh pemboman Akademi Shrek menggunakan amunisi jiwa tetap. Kereta jiwa tiba di stasiun Skycea City. Ketika 9 dari mereka turun, hal pertama yang harus mereka hadapi adalah pemeriksaan keamanan. Meskipun tidak seketat kendaraan yang memeriksa, tubuh mereka masih harus dipindai dengan peralatan khusus. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar memasuki kota Skycea setelah melewati pemindaian tanpa insiden. Pria muda yang memimpin gerombolan di depan adalah Tang Wulin. Pemuda jangkung dan berotot dengan rambut panjang yang berjalan di sampingnya tak diragukan lagi adalah Aruheng. Kepalanya yang botak terlalu mencolok. Itulah sebabnya Tang Wulin mengenakan wig saat dia menyamar. Itu memiliki efek yang diperlukan. Setidaknya, itu melunakkan fiturnya. Penyamaran Sima Jinci adalah yang paling sederhana. Dia hanya mencukur janggutnya dan memotong alisnya. Ini sudah membuatnya terlihat lebih lembut. Tanpa semua itu, dia terlihat sangat berbeda. Ini juga alasan mengapa Aruheng mengatakan bahwa dia mirip dengan bocah lelaki. Yang lain semua memiliki riasan sederhana untuk menyembunyikan penampilan luar biasa mereka. Karena keluarga mereka, negara pertama yang mereka pilih adalah Dou Spirit. Dou Spirit Empire jauh lebih lemah dibandingkan dengan Star Luo Empire. Itu lebih membutuhkan bala bantuan Sekte Tang, jadi lebih tepat bagi mereka untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Tang Wulin sudah gatal untuk mencoba ini sejak lama. Jika dia bisa mencapai kesepakatan dengan Spirit Dou Empire, akan jauh lebih mudah baginya untuk mencari orang tuanya dalam batas-batasnya. Sistem mana kamu? Tang Wulin memimpin teman-temannya keluar dari stasiun ketika mereka tiba-tiba mendengar suara yang tajam. Pembicara menghalangi jalan mereka. Tang Wulin berhenti di jalurnya. Yang dia lihat adalah senyum yang indah. Setelah melirik sesaat, dia mengerti mengapa dia menghalangi mereka. Itu adalah seorang gadis muda yang terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia juga mengenakan seragam Skycea Academy, seperti apa yang mereka kenakan. Gadis muda itu cantik. Dia memiliki mata besar dan alis melengkung. Dia tampak penuh semangat pemuda. Seragam Skycea Academy adalah jenis pakaian formal. Meskipun Tang Wulin telah merias wajah, dia tidak bisa mengubah fisiknya. Dia membawa tas sederhana di tangan kanannya yang berisi beberapa pakaian ganti. Ketika dia menyampirkannya di bahunya dan berdiri di sana dengan tubuhnya yang ramping dengan seragam yang pas, sangat mudah baginya untuk menarik mata para gadis. Alasan dia membawa tas adalah untuk menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik. Jika dia naik kereta jiwa dengan tangan kosong, dia akan lebih menonjol. Di mana saya akan menemukan seorang siswa tanpa tas? Tang Wulin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mereka hanya mengenakan seragam Skycea Academy untuk menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar bertemu dengan siswa Akademi Skycea di sini. Skycea Academy adalah akademi terbesar di Skycea City. Itu siswa dari berbagai usia. Itu juga memiliki cabang Master Jiwa dan Mesya. Itu adalah akademi paling kuat di sisi timur benua Douluo. Kami dari cabang Master Jiwa, jawab Tang Wulin datar. Ekspresinya sedikit dingin,
dan dia sepertinya menjaga jarak semua orang. Dia melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan, tersesat dan jangan ganggu aku. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk gadis muda ini. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikan dirinya, dia tidak mengerti hati seorang gadis muda. Ketika dia melihat debonairnya terlihat, gadis itu berkedip. Menilai dari penampilanmu, kamu pasti senior. Aku murid baru di Skycea, dan aku juga dari cabang Master Jiwa. Senior, aku tidak tahu jalan di sekitar sini, jadi bisakah kamu membawaku ke akademi? Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang lain juga melemparkan mereka tatapan aneh. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Maaf, tapi aku tidak punya waktu. Tolong cari tahu sendiri. Setelah selesai, Tang Wulin berbalik dan pergi. Yang lain mengikuti secara alami di belakangnya, berjalan melewati gadis itu. Gadis muda itu berdiri di tempatnya. Dia dengan cepat mencibir bibir merahnya. Orang macam apa ini? Apakah saya benar-benar tidak dapat disukai itu? Petik 1. Namun, penampilan dinginnya itu benar-benar keren. Karena kita berdua berada di cabang Master Jiwa, kita pasti akan bertemu satu sama lain, cepat atau lambat. Petik 1. Kapten, aku tidak pernah berpikir akan melihatmu dipaksa untuk mengakui kekalahan, kata Su Xiaoyan dengan kekeh. Xie menghela nafas. Perbandingan itu najis. Kenapa kamu masih bisa menarik perhatian para wanita bahkan dengan penyamaran ini? Siapa yang kamu coba tarik? Yuanen Yehui menatapnya dengan mata tenang. Xie menggigil. Tidak ada, aku hanya akan menarikmu seumur hidupku. Sejak aku melihat apa yang seharusnya tidak kulihat, hati dan jiwaku telah menjadi tahanan oleh apa yang seharusnya tidak kulihat. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Dia meledak dengan niat membunuh. Tang Wulin juga merasa tak berdaya. Dia tidak yakin apakah kekasarannya akan membuat gadis muda itu kesal. Namun, dia benar-benar tidak punya niat membuang-buang waktu. Pada saat itu, komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Tang Wulin mengangkat telepon dan suara Long Yuxue datang dari ujung yang lain. Kapten, keadaannya tidak terlalu bagus. Kami tidak tahu mengapa, tapi Skycea City tiba-tiba meningkatkan intensitas cek mereka terutama di pusat transportasi mereka. Pemeriksaan keamanan di sana sangat diperkuat. Mereka memasang unit pendeteksi kekuatan jiwa baru. Semua penguasa jiwa dengan 3 cincin dan di atasnya harus melalui pemeriksaan identitas terperinci. Kalian harus sudah ada di sana, jadi harap berhati-hati saat keluar. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apa ini? Mungkinkah tindakan Tang Sekte telah ditemukan? Petik 1. Unit pendeteksi kekuatan jiwa. Ini merepotkan. Perangkat pendeteksi kekuatan jiwa terbaru Federasi sangat maju. Itu bisa mendeteksi perubahan kecil dalam kekuatan jiwa. Meskipun Tang Wulin bisa menyembunyikan fluktuasi kekuatan jiwanya dengan kekuatan garis keturunannya, itu akan agak sulit bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Meskipun mereka memiliki alias, basis budidaya mereka terlalu kuat. Jika salah satu dari mereka diketahui memiliki basis kultivasi lebih dari 7 cincin, mereka kemungkinan besar akan mengalami masalah yang tidak perlu. Keuntungan terbesar mereka untuk saat ini adalah bahwa berita tentang pembangunan kembali Akademi Shrek belum bocor. Semuanya masih dilakukan secara rahasia. Kami akan melindungimu di pintu keluar. Jika terjadi sesuatu, kami akan mengambilnya kembali, terdengar suara Long Yuxue lagi. Tidak perlu terlalu khawatir, saya akan menangani ini. Dengan itu, Tang Wulin mengakhiri panggilan. Di sisi lain, Long Yuxue meletakkan komunikator jiwanya. Ekspresi kesal melintas di wajahnya. Kata-katanya selalu begitu menghibur, dan mereka tampaknya bisa semakin memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Sederhana saya akan menangani ini, telah membuatnya merasa seolah-olah dia bisa mengurus semuanya. Apakah ini yang mereka sebut karisma? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika basis kultivasi spiritual Master Jiwa telah mencapai domain roh, dia secara alami akan merilis beberapa fluktuasi spiritual menit yang akan mempengaruhi sekitarnya. Dia juga akan tampak lebih karismatik. Kapten, ada apa? Tanya Ye Xinglan. Tang Wulin menjawab, mereka memiliki detektor kekuatan jiwa. Tunggu aku di sini. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke arah dari mana mereka datang. Gadis muda Akademi Skycea itu menginjak kakinya di tempat mereka bertemu. Dia siap berjalan keluar dari stasiun ketika dia tiba-tiba melihat Tang Wulin kembali. Ayo pergi, aku akan membawamu ke akademi. Tang Wulin menghampirinya dan berbicara dengan datar.
Ketika dia melihat sosoknya yang tinggi dan tegap, wajah cantik gadis muda itu tidak bisa menahan muka memerah. Jantungnya berdetak lebih cepat dari dirinya sendiri. "Ah, senior, namaku Lina. Siapa namamu?" "Aku Gu Yue." Tang Wulin memasang ekspresi tak berdaya. "Kamu datang ke Akademi Skycea dari kota lain." "Aku melakukannya. Dari Issea City." "Aku dari Issea Academy. Karena hasil yang luar biasa, aku diterima di cabang Master Jiwa Skycea Academy," kata Lina dengan senyum manis. "Dari Issea City. Kebetulan sekali. Sepertinya gadis ini berada di kereta yang sama dengan kita." Petik 1. Tang Wulin mengangguk dan berkata, "Ayo kita pergi. Apakah Anda sudah menyiapkan dokumen identitas Anda? Keamanan sangat ketat di Skycea City akhir-akhir ini. Semua orang harus menjalani pemeriksaan identitas yang ketat, terutama kita para Master Jiwa." Bab 1219. Dia menggunakan sedikit kekuatan rohaninya untuk menutupi wanita muda ini di hadapannya. Yang mengejutkan, dia memperhatikan bahwa gadis ini, yang kelihatannya baru berusia 18 atau 19 tahun, sudah memiliki basis kultivasi yang berada di puncak 3 cincin. Dia hanya 1 langkah dari 4 cincin. Jika dia dari Akademi Shrek, level seperti itu tidak akan berarti apa-apa di antara teman-temannya. Namun, ini adalah prestasi luar biasa di tempat biasa seperti ini. Ya, benar. Lina dengan cepat mengeluarkan dokumen identitasnya dari tasnya sendiri. "Akademi mengirimiku seragam, manual registrasi, dan dokumen identifikasi saya. Mereka juga mengingatkan saya bahwa pemeriksaan keamanan di sini di Skycea City sangat ketat dan menyuruh saya untuk membawa semuanya. Jadi, saya lakukan. Namun, ini adalah pertama kalinya saya jauh dari rumah sendirian, dan aku sedikit takut. Syukurlah kau di sini untuk membantuku, senior. Kau orang yang sangat baik." Petik 2. Ketika dia melihat ekspresi cerianya, tatapan Tang Wulin melunak. "Ayo pergi, kalau begitu." Dia membawa Lina kembali ke teman-temannya dan berjalan di depannya. Seperti yang diharapkan, seperti yang Long Yuxue katakan, di pintu keluar stasiun kereta, ada detektor kekuatan jiwa. Setiap orang harus melewatinya dan dipindai sebelum mereka keluar dari stasiun kereta. Tang Wulin mengambil cepat lingkungannya dan menyebar kekuatan spiritualnya secara luas. Itu membentuk jaring besar yang menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya. Basis kultivasi spiritualnya sudah setara dengan Hyper Douluo. Dia dengan cepat mengetahui situasi di sekitar stasiun kereta. Ada skuadron Mesha yang sedang berpatroli di dekat stasiun. Ada lebih dari 30 tentara federal di pintu keluar. Di sisi pendeteksi kekuatan jiwa, ada 1 Mesha dan 10 tentara. Begitu mereka melihat seseorang yang mencurigakan, mereka akan segera melakukan pemeriksaan dan memverifikasi identitas orang tersebut. Tang Wulin membuat gerakan ke arah teman-temannya di belakangnya. Yang lain memperlambat langkah mereka. Tang Wulin dan Lina berjalan keluar. Pada saat yang sama, Tang Wulin perlahan menyesuaikan gelombang kejut kekuatan jiwanya secara rahasia. Ketika mereka berdua melewati detektor kekuatan jiwa dengan anggota masyarakat lainnya, detektor kekuatan jiwa segera berdengung. Para prajurit langsung memperhatikan mereka. Mereka mengangkat senapan serbu ke arah mereka. "Kalian berdua, datang ke sini." Lina kaget. "Hei, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mengarahkan senjata pada kami? Kami siswa Akademi Skycea, hanya melakukan pemeriksaan rutin. Silakan datang ke sini untuk memverifikasi identitas Anda." Beberapa tentara sudah berjalan ke arah mereka. Lina tampaknya kaget. Dia sedikit bingung ketika berkata, "Senior, apa yang harus kita lakukan?" "Biarkan mereka memverifikasi semuanya." Tang Wulin tampak sangat tenang. Dia bahkan menepuk pundaknya untuk meyakinkannya. Duo ini mengikuti para prajurit ke detektor kekuatan jiwa. Para prajurit juga menurunkan senapan serbu mereka. "Silakan berikan dokumen identitas Anda." Lina melirik Tang Wulin. Setelah dia mengangguk padanya, dia menyerahkan surat masuk dan kartu identitas kepada prajurit dan Tang Wulin melakukan hal yang sama. Tentu saja, dokumennya asli. Dengan sumber daya Tang Sek, tidak sulit untuk menghasilkan dokumen otentik. Setelah pemeriksaan menyeluruh, prajurit yang bertugas menangani mereka berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, hanya pemeriksaan rutin. Anda dapat pergi sekarang." 1 cincin 3 dan 1 cincin 4. Tidak buruk memiliki prestasi seperti itu pada usia Anda. Tetap pekerjaan yang baik. Petik 2. Lina melirik Tang Wulin di sampingnya. Dia berpikir,
senior ini memiliki 4 cincin. Dia sangat kuat. Dia juga tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Petik 1. Tang Wulin mengangguk ke arah prajurit itu. Kemudian, dia pergi dengan Lina. Kelompok itu terus berjalan keluar dari stasiun. Pada saat itu, prajurit yang bertanggung jawab atas detektor kekuatan jiwa tiba-tiba berseru, "Apa ini? Mengapa layarnya padam? Apakah kekuatannya terputus?" Beberapa tentara dengan cepat memeriksa detektor dalam kebingungan. Pada saat ini, 6 monster lainnya, Aruheng, dan Sima Jinchi keluar dari stasiun kereta. Tidak ada yang tampak luar biasa. Setelah meninggalkan stasiun, Lina berkata kepada Tang Wulin di sampingnya, "Senior, aku sangat bersyukur bahwa kamu ada di sana. Aku hampir ketakutan sampai mati sekarang. Mengapa Skysia City seperti ini saat ini?" Para prajurit menembakkan senjata mereka bahkan sebelum mengajukan pertanyaan. "Saya mendengar bahwa perang sedang terjadi. Apakah itu benar?" Petik 2. Tang Wulin menjawab, "Apakah Anda berharap itu benar?" Lina menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Perang adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Aku sudah membaca dalam novel bahwa ketika ada perang, ladang akan dipenuhi dengan mayat. Itu sangat menakutkan." Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Saya memiliki sesuatu yang harus saya perhatikan. Kami sudah berada di Skysia City, saya tidak berpikir Anda akan menemui masalah di sini. Ada taksi di sana, saya akan memanggil satu untuk Anda dan mengirim Anda langsung ke akademi. Kami akan bertemu lagi jika kami ditakdirkan untuk melakukannya." Petik 2. Terkejut, Lina berkata, "Senior, bukankah kamu pergi ke akademi bersamaku?" Nada suaranya dipenuhi dengan kekecewaan. Tang Wulin menjawab, "Aku punya sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jika kita bertemu satu sama lain di akademi beberapa waktu setelah ini, aku akan mentraktirmu makan." "Baiklah." Dia mencibir bibir merahnya, jelas tidak puas. "Senior, aku akan mengambil kata-katamu untuk itu." Tang Wulin melambai padanya. Dia membawa teman-temannya ke samping. Long Yuxue dan anggota dari unit naga darah yang datang untuk menjemput mereka sudah menunggu mereka. Ketika dia melihat mereka pergi, Lina berjalan menuju taksi terdekat dengan pandangan masam. Saat dia berjalan, tatapannya tiba-tiba menjadi jelas. Di kedalaman matanya, warna hijau samar melintas. 2 gelar Douluo dan jiwa suci 7 cincin. Menarik, apakah mereka dari Battle God Hall? Mengambil taksi yang telah dipesan oleh Long Yuxue, Tang Wulin dan yang lainnya tiba di sebuah hotel kelas menengah di pusat kota Skysia. Ketika Tang Wulin kembali ke kamarnya sendiri, Amorous Douluo Zhang Xin sudah menunggunya di sana. "Yang mulia," Tang Wulin memberi hormat kepada Zhang Xin. Zhang Xin berdiri juga, "Sekte Master." Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, "Bahkan sekarang, aku masih belum terbiasa." Zhang Xin menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Jika bukan karena tatapannya yang agak lapuk, Tang Wulin akan berpikir bahwa orang hebat di depannya ini adalah rekannya. Lagi pula, penampilan luarnya hanya berusia 20 tahun. "Kamu akan terbiasa dengan itu. Kami akan berangkat dalam 3 hari. Pekerjaan persiapan sudah selesai," kata Zhang Xin sederhana. Tang Wulin berkata, "Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya benar-benar mengagumi Anda. Saya pernah mendengar bahwa pelabuhan telah ditutup sejak lama dan tidak ada kapal komersial yang diizinkan untuk menuju ke arah Do Spirit Empire dan Star Luo Empire. Semua informasi mengenai kedua benua telah diklasifikasikan. Bagaimana Anda membuat kapal laut menuju ke arah itu?" Petik 2. Zhang Xin tersenyum, "Tang Sekte beroperasi di ketiga negeri. Jika tidak bisa melakukan sesederhana ini, bukankah kita akan menyia-nyiakan pembangunan 10.000 tahun? Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Misi ini penting, aku akan menyerahkan Do Spirit dan Star Luo Empires kepadamu." Tang Wulin mengangguk. "Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan memberikan segalanya, untuk Tang Sek, untuk Shrek, dan untuk semua warga biasa. Kami akan menghindari konflik ini tidak peduli apa." Zhang Xin berkata, "Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Ketika Anda tiba, akan ada orang-orang dari pihak kami untuk menjemput Anda." Tang Wulin menjawab, "Paham. Yang Mulia, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan kepada kami?" Setelah hening sejenak, Zhang Xin menjawab, "Satu hal lagi. Anda tidak hanya mengirim senjata yang kami pasok. Pada saat yang sama, Anda harus memastikan, dengan kemampuan terbaik Anda,
bahwa senjata ini tidak akan benar-benar digunakan pada tentara federal. Jika tidak, Tang Sek akan menjadi penjahat di sini. Konflik antara Do Spirit Empire, Star Luo Empire dan Federation semakin dalam. Jika mereka tiba-tiba memiliki senjata canggih dan menggunakannya untuk menyerang sebagai gantinya untuk mengintimidasi, tentara federal pasti akan mengalami kerugian besar. Itu bukan sesuatu yang ingin kita lihat. Keseimbangan dalam semua ini sangat penting. Meskipun Sekte Tang memiliki pengaruh besar terhadap Do Spirit dan Bintang Luo Benua, sulit untuk menjamin bahwa kaum radikal tidak akan memulai perang. Jadi, Anda tidak boleh mundur ketika tiba saatnya bagi Anda untuk bersikap keras. Anda harus membuat mereka mengerti. Kami dapat mendukung mereka, tetapi kami dapat menghancurkan mereka juga. Petik 2, Bab 1220. Tang Wulin sedikit mengernyit. Itu akan menjadi posisi yang sulit dipertahankan. Zhang Xin melanjutkan, karena serangan terhadap markas kami tidak dapat menyisihkan terlalu banyak personel untuk membantu Anda. Hanya para penyembah dari cabang-cabang dua benua yang dapat memberi Anda bantuan begitu Anda tiba di sana. Semoga perjalanan Anda aman. Petik 2, kami akan memberikan semua milik kami, Tang Wulin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan ini, mereka akan berhadapan dengan pejabat tinggi dari dua negara. Mereka harus berurusan dengan pertikaian di Do Spirit dan Star Luo Empires. Mereka mungkin harus berurusan dengan pagoda roh dan pemujaan Roh Kudus. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan bahaya. Itu bukan tugas yang mudah untuk sampai pada tujuan akhir mereka. Rencana itu sudah ada sejak lama. Aku tidak akan berbicara terlalu banyak tentang itu. Sekte Master, jika sesuatu tidak dapat dilakukan, ingat, keselamatanmu sendiri harus diprioritaskan. Keharapan Tang Sek, juga sebagai milik Shrek. Anda harus lebih berhati-hati saat melawan para ahli dari Roh Kudus. Pemujaan Roh Kudus mungkin telah menyusup kedua kerajaan. Mungkin bahkan pasukan federal. Mata-mata semacam itu tentu saja akan menjadi veteran para pemuja Roh Kudus. Perang dimulai dan ada sejumlah besar korban, saat itulah mereka akan membuat masalah. Yang harus Anda lakukan adalah menghentikan semua ini terjadi. Anda pasti akan menghadapi sejumlah besar elit pemujaan Roh Kudus. Petik 2, Kultus Roh Kudus. Ketika dia memuntahkan tiga kata ini, mata Tang Wulin dipenuhi dengan niat membunuh. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki perseteruan darah dengan Roh Kudus. Banyak guru Akademi Shrek telah meninggal dalam ledakan hebat yang disebabkan oleh Roh Kudus Cult selama bertahun-tahun yang lalu. Setelah mengusir Do Luo Asmara, Tang Wulin mengatur pikirannya. Kali ini, apa yang akan dia lakukan dapat mengubah situasi di seluruh benua. Dia sedikit bersemangat, tetapi dia juga merasa berat hati. Jika dia tidak mengalami apa yang telah dia lalui, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Penatua Long, Do Luo yang asyik dan Do Luo yang tak berperasaan memiliki harapan tinggi terhadapnya. Dia harus berhasil dalam usaha ini apapun yang terjadi. Perjalanan daftar mereka kedua kekaisaran kali ini juga bisa digambarkan sebagai grand. Mereka adalah Shrek 7 monster saat ini, Dewa Kekuatan, Tubuh Do Luo Aruheng, Gale Saber Demon, Dewa Sabre Do Luo Sima Jinchi, semua anggota unit naga darah, dan Yang Mulia Roh Kudus Do Luo. Meskipun Penatua Long dan Asmara Do Luo tidak terlibat dalam operasi itu, Roh Kudus Do Luo Yali telah meminta agar dia menemani mereka dalam perjalanan mereka karena khawatir akan kesejahteraan mereka. Dia adalah guru jiwa sistem pemulihan terbaik di benua itu. Dengan kehadirannya, keamanan seluruh tim sangat meningkat. The Holy Spirit Do Luo adalah Do Luo pangkat 98 pangkat. Bahkan Tang Wulin dan yang lainnya tidak yakin seberapa kuat dia. Namun, mereka tahu bahwa dia setara dengan Hyper Do Luo ketika dia bertarung dengan seorang Master Roh Jahat. Jika Roh Kudus Cult tidak melepaskan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer saat itu, Akademi Shrek tidak akan semudah itu dihancurkan, diberikan kekuatannya. Selain para ahli tingkat tinggi, Aula Do Luo Tang Sekte juga mengirim Brigade Mesha untuk menemani mereka. Ini adalah kekuatan tempur yang disembunyikan Tang Sekte. Mereka semua dilengkapi dengan peralatan superior dan Mesha diawaki oleh Tuan Jiwa dengan basis budidaya 5 cincin ke atas. Ada total 120 Mesha di Brigade Mesha. Ini termasuk 20 Mesha hitam dan 100 Mesha ungu. Brigade ini sangat tangguh. Ada total 6 korps pasukan Mesha di seluruh Federasi Do Luo. Setiap korps tentara memiliki 3.000 Mesha. Korps tentara akan memiliki paling banyak 20 Mesha hitam.
Setiap korps tentara Mesya didukung oleh 20.000 orang di bidang logistik dan berbagai kendaraan pendukung. Peralatan mereka tidak terhitung. Brigade Mesya Tang Sekte setara dengan sepertiga dari pasukan tempur korps pasukan Mesya. Dalam perang modern di benua Douluo, Mesya terutama terlibat dalam pertempuran darat dan dataran rendah. Pertempuran ketinggian tinggi adalah domain pesawat tempur. Saat ini, ada 3 brigade pesawat tempur jiwa di benua Douluo. Ada total sekitar 1.000 pesawat tempur jiwa. Ini adalah keuntungan terbesar mereka yang dapat mereka gunakan untuk sepenuhnya menekan 2 benua lainnya. Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire jelas tertinggal di belakang dalam pesawat tempur dan teknologi Mesya. Ini terutama berlaku dalam hal pesawat tempur jiwa. Bahkan perkiraan tertinggi menghitung unit Star Luo Empire kurang dari 200. Dalam hal teknologi, mereka setidaknya satu generasi di belakang benua Douluo. Dou Spirit Empire memiliki 100 pesawat tempur paling banyak. Keadaan teknologi mereka lebih buruk daripada Star Luo Empire. Tang Wulin telah melakukan penelitian dengan para pejabat tinggi di Akademi Tang Sekte dan Shrek sebelumnya. Jika perang pecah, langkah pertama Federasi adalah memusnahkan kekuatan udara Star Luo dan Dou Spirit Empires untuk mendapatkan kendali atas langit. Meskipun Mesya juga bisa terbang, kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada pesawat pejuang jiwa, kecuali itu adalah Mesya hitam. Mesya juga akan mengkonsumsi lebih banyak energi daripada pesawat tempur. Saat ini, teknologi pesawat tempur jiwa sedang berkembang dengan sangat cepat. Itu bahkan mulai menggabungkan beberapa teknologi luar angkasa yang masih eksperimental. Dibandingkan dengan Mesya, biaya pembuatan pesawat tempur mahal. Namun, ada lebih banyak kemungkinan. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi seorang Mesya untuk pergi ke luar angkasa, setidaknya tidak dengan teknologi yang tersedia pada saat itu. Prestasi itu hanya mungkin untuk Mesya surgawi. Selain Brigade Mesya, Sekte Tang juga mengirim pesawat tempur untuk mengawal mereka. Mereka semua adalah produk dari teknologi terbaru. Namun, mereka tidak terbiasa berperang. Fungsi mereka adalah sarana untuk melarikan diri bagi Tang Wulin dan yang lainnya jika dan ketika segala sesuatunya di luar kendali. Mereka telah mempertimbangkan semua kemungkinan hasil. Yuxue, apakah kamu punya waktu? Kita akan berjalan-jalan di pantai. Tentu, Tang Wulin tidak membangunkan yang lain, meninggalkan hotel dengan Long Yuxue diam-diam. Mereka memanggil taksi dan pergi ke pantai. Meskipun sudah 3 bulan, mereka masih belum selesai membuat baju perang 3 kata mereka. Semakin tinggi peringkat armor pertempuran, semakin sulit untuk merancang dan menuliskan sirkuit jiwa. Saat ini, Shrek Seven Monsters berada dalam situasi yang canggung karena tidak memiliki battle armors untuk digunakan. Semua logam untuk Mesya telah menyelesaikan soul forging. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan setiap baju zirah pertempuran yang dibuat Yuanen Yehui dan Ye Xinglan, kekuatan tim mereka dapat ditingkatkan dengan torehan. Ketika sampai pada armor perang 3 kata, prosesnya tidak semata bergantung pada kekuatannya sendiri. Itu juga ada hubungannya dengan keberuntungan seseorang. Tidak mudah untuk mencapainya dengan sempurna. Ini terutama benar ketika Tang Wulin telah menempa hampir semua logam yang mereka miliki untuk membuat armor pertempuran 3 kata menggunakan metode yang paling ekstrim. Ini membuat pembuatan armor perang 3 kata menjadi sangat sulit. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sudah memberikan semuanya. Namun, jika mereka ingin menyelesaikan armor pertempuran 3 kata semua orang, itu akan memakan waktu. Tang Wulin menurunkan jendela sedikit dan menerima angin laut dengan bau amis dan tajam. Dia merasakan sensasi relaksasi yang langka. Pandangannya tampak tidak fokus pada apapun di luar jendela. Untuk Tang Wulin, jarang ada waktu untuk menjadi begitu saja. Dia sudah jauh dari rumah begitu lama sehingga konsep memiliki satu tampak jauh baginya sekarang. Namun, ketika aroma yang familiar memenuhi lubang hidungnya, itu masih memberinya perasaan berada dalam mimpi. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa saat yang paling membahagiakan baginya bukan dalam perbaikan sehari-hari, tetapi sebenarnya itu adalah hari-hari ketika ia bebas dari kekhawatiran dengan orang tuanya dan Naer. Meskipun ingatannya memudar sekarang, setiap kali dia mengenangnya, dia masih akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia akan mencari orang tuanya dan Naer apapun yang terjadi. Gu Yue memiliki penampilan Naer dan bahkan mengubah namanya menjadi Gu Yuena. Dia telah menghindari ini selama ini. Namun, menghindarinya bukanlah solusi. Tang Wulin tahu di lubuk hatinya bahwa hilangnya Naer pasti terkait dengan Gu Yue.
Ketika dia kembali dari misinya kedua kerajaan, dia yakin bahwa kekuatannya akan mencapai tingkat yang baru lagi. Ketika waktu itu tiba, dia akan bertanya pada Gu Yuena tentang ini, apapun yang terjadi. Dia akan bertanya padanya di mana Naer berada dan bertanya tentang. Dia menghela nafas panjang. Tatapan Tang Wulin mulai hilang. Setiap kali dia memikirkan Gu Yuena, dia tidak bisa menenangkan hatinya. Long Yuxue duduk di samping Tang Wulin. Dia melihat keluar jendela, tetapi matanya tertuju padanya. Bulu matanya sangat panjang. Bahkan Long Yuxue, sebagai seorang wanita, cemburu pada mereka. Matanya terlalu indah, terutama ketika dia hanya menatap melamun. Wajahnya begitu lembut sehingga membuatnya patah hati. Lambat laun, dia tampak muram. Mungkin yang dilihat orang lain adalah kualitasnya yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, dan bakat alami yang luar biasa, dan mungkin itu karena dia terlalu memperhatikannya, tetapi Long Yuxue melihat banyak hal tentang dirinya yang tidak dimiliki orang lain. Dia memikul terlalu banyak, pasti ada sesuatu yang terjadi antara dia dan pacarnya. Kalau tidak, mengapa dia tidak ada di sini di sampingnya, setelah begitu lama? Petik 1. Dia pria yang baik, jadi mengapa pacarnya tidak mau tinggal di sisinya? Tang Wulin seperti misteri dan perangkap baginya. Dia jelas tahu bahwa semakin dekat dia padanya, semakin sulit baginya untuk mengekstrak dirinya dari ini. Namun, Long Yuxue tidak bisa tidak tertarik padanya. Sangat disayangkan berada bersama pria seperti ini, tapi kupikir mengenalnya adalah salah satu hal paling menarik yang terjadi padaku. Long Yuxue tahu bahwa dia tidak pernah menyesal menyukai pria ini di sebelahnya.